Terbelah Itu dua. jawabannya. Iya. Jadi situsnya atau tempatnya sudah tidak ada lagi. Mana? Situsnya atau tempat yang Ada, masih ada itu. sangat bersejarah itu sudah Ada. tidak ada lagi. Masih ada, sejarahnya masih berada di sana. Tapi tinggal, kalau saya belum pernah ke sana ya Bang, jadi saya belum pernah melihat aslinya. Saya Jadi belum pernah ke sana, belum pernah melihat aslinya. Tapi di dalam sejarah ada. Banyak yang datang ke sana juga masih ada, tapi tinggal ini apa ya? Tinggal bangunan, tinggal kayak coran begitu kan? Kan kalau dulu-dulu kan nggak ada yang kayak sekarang bangunannya keren-keren. Ya, tembok ratapan. Iya, di tembok saya belum pernah ke sana. di tembok Iya, ratapan itu tapi ya? kalau Ya, Berarti kalau satu komplek Al-Aqsa itu ya berarti ya? iya betul. Berarti bait di mana Yesus itu pernah marah atau mengusir pedagang karena banyak yang berjual di dalam bait Allah itu ya di Al-Aqsa itu ya? Bait sucinya di Al-Aqsa itu ya? Ya. Ya, Oh, oke. ada Ya, lagi Bang? udah cukup dah. Oke. nggak mau tanya. Saya udah nyimak pertanyaannya masuk kemana, coba ini. Saya lagi nyimak-nyimak, ternyata cuma mau tanya. Iya, Kalau nggak apa-apa ada- Bang Ananias. Iya. Kalau Bang Sebentar. Ananias belum turun, tolong dikasih pantun dulu Bang. Siapa Bang Wilson? Pantun apa sih? Sebelum turun kasih pantun dulu Bang. Aduh. Bang John ini tiap hari saya ada lihat di banyak room ya. Tapi keren juga sih Bang. Keren. Belajar, brother. Iya. Kalau Bang John itu Raja udah room, dia Raja sudah room diundang dia. kemana-mana Bang di dalam room. Tapi keren dia kalau argumentasinya keren. Saya banyak belajar dari Pak John. Alhamdulillah. Semangat belajarnya ya Bang ya. Bang Ananias. Iya. Kalau buat saya ya, saya kasih saran saja sama Bang Ananias ya. Ini Pak siapa Abang nih? Ananias kalau Pak Fernando atau Pak Yohanes saya ya? si Yohanes 14. Yohanes 14:6, oke. Iya. Jadi kalau Bang Ananias belajar di dalam kitab Abang Nias sendiri ya, di mana ada perkataan Allah SWT itu mengajarkan keselamatan, bahwa ada kepastian di dalam Islam. Nah, itu yang harus dipelajari. Di dalam Alkitab juga nanti Abang kalau ada teman atau siapa yang memahami Alkitab, Abang bisa sharing-sharing. Karena kan gini Bang, kita manusia ini yang ada di muka bumi ini, kita hanya sesaat. Betul Ya sih. nggak? Kita hanya sesaat. Kita tidak tahu kapan kita akan berhenti bernapas. Kapan kita akan tutup usia. Visi misinya kita kan bukan untuk mencari sampai di mana harta kita memenuhi bumi ini kan. Iyalah. Harta kita akan tinggalkan. Kita cari harta hanya untuk menghidupi anak-anak dan cucu-cucu kita pastinya. Ini Untuk bertahan hidup di muka bumi. Maaf. Iya kan Bang? betul. Ya. Ini Bang Yohanes ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang menulis kitab Injil ya? Saya kalau foto itu Rasul Paulus. Oh, Rasul Paulus. Nah, yang saya Tapi- tanyakan Yohanesnya nih, Yohanes yang menulis kitab Injil itu apakah Yohanes yang Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang lain, Bang? Yohanes tuh ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes penulis. Beda ya. Beda dua. Nah, Kalau abang baca Yohanes yang nama saya ini, abang tidak akan dapat bacaan di dalam kitab-kitab manapun, tidak ada. iya. Yuk, yang saya tulis nama saya ini Yohanes 14 ayat 6 tidak ada di kitab-kitab lain Yohanes yang berkata Pembaptis. seperti ini.
Kalau Nah, gini, Bang. Yohanes Pembaptis sendiri ceritanya gimana Bang itu? Ceritanya Yohanes Pembaptis. Kan ini Yohanes yang menulis ini ya. Yohanes Pembaptis adalah Yohanes yang anaknya Zakaria yang membaptis Yesus. Ini ceritanya Yohanes Pembaptis itu kemana beliau? Kan harusnya dia yang paling tahu tentang Yesus karena dia adalah masih saudara dengan Yesus kan. Masih sanak saudara lah karena antara Zakaria dengan Maria itu masih hubungannya. Iya, kalau diceritakan ya, kalau kita mau ceritakan panjang-panjang sekali kalau soal Yohanes. Intinya Yohanes itu Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Terus perjalanan Sampai beliau Yohanes kemana? saja kan, Perjalanan beliau kemana? perjalanannya siapa? Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Oh, nanti saya buka sejarah lagi, Bang. Oke. Saya udah banyak, nggak semua saya hafal kan untuk sejarah Yohanes itu, Sebentar Pak. Nah, silakan Yohanes Bang. itu, Yohanes, Simon Petrus, dan Paulus itu pernah mengabarkan Injil ke Arab, Pak. Makanya ada namanya, ada di situ Alkitab, Kitab Muqaddas yang berbahasa Arab. Itu Bapak bisa buka di surah Yasin ayat 14. Iya, kalau itu ya. Tafsirnya tuh baca. Iya, Itu karena Itu menurut karena cerita memang yang ada di Bible atau yang ada di tafsir apa tadi yang Yasin tadi? Gini Bang Ananias, kalau itu ada di sejarah-sejarah semua ada Bang. Karena Islam itu sebelum Islam ada 600 tahun sebelum Islam ada itu Kristen sudah ada di Arab Saudi. Tokohnya siapa aja Bang? Yang di Arab Saudi? Iya. Tokohnya siapa aja yang pernah hidup di Arab Saudi sebelum Muhammad? Tokoh yang di Arab Saudi. Yang Katanya katakanlah Kristen udah ada di Arab Saudi sebelum Iya. Muhammad. Ya, tokohnya siapa aja? Yang hidup. Tokohnya nanti lihatlah. Oke, Nanti oke. kita buka sejarah juga. Nanti Abang kita saling follow. Nanti saya cari Siap. sejarahnya. Ini saya follow ya, Bang ya. Saya tulis. Bang Yohanes. Boleh, Tokonya si Simon Petrus, Paulus. Ada yang Kalau pengajar Paulus. pertama waktu di Arab itu loh. Yang saya pernah baca loh itu. Gimana sih itu kan udah berapa tahun kemudian, berapa ratus tahun kemudian. Barack Novel aja itu kan penulis Injil kan. Jadi Tapi saya pernah baca Bang zamannya Fernando. Yesus itu, setelah mereka menerima bahasa-bahasa baru, bisa berbahasa-bahasa Saya cari sebentar ya, lain, saya cari sebentar. ya. Itu mereka langsung pergi mengabarkan kebenaran Injil gitu. Karena Roh Kudus pada saat itu sudah menyertai mereka. Gitu. Itulah di surah Yasin itu ada di situ. Karena kalau Rasul Paulus memang ke kalau dalam Yohanes itu Yohana. pernah saya baca memang Simon ke itu Arab ya. Simon. Ya. Kemudian Bulus atau Saulus. Nanti Bapak baca di surah Yasin 14, tafsirnya baca. Ya, dia memberitakan mengenai Isa Al-Masih. Dan disitu katakan itulah ajaran yang benar. Tokohnya itu pada zamannya Yesus. Setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, ya, Roh Kudus turun kepada mereka semua. Ya, mereka bisa berbahasa-bahasa asing, mereka bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa-bahasa yang lain. Jadi mereka pergi mengabarkan Injil sampai ke tanah Arab. Sampai ada di surah Yasin, itu namanya si Simon Petrus sama Yohanes dan Paulus atau Bulus kalau di situ. Kalau kematian Yohanes Pembaptis sendiri dengan Yesus lebih duluan mana itu? Yesus lah duluan Berarti naik ke surga. Ya, mereka kan murid-muridnya masih Masih mengabarkan, ya? mengabarkan kebenaran. Ya. Teruslah. Iya. Kan 33 tahun, brother, Apa itu? di dunia. Oh, Yesus ya. Ya. Iya. Jadi jangan bilang lagi Islam itu ada sebelum Yesus ada, enggak. Itu jauh sekali, tahun 640 baru ada Islam. Ya. Bahkan pengajaran-pengajarannya pun masih masuk di dalam Al-Qur'an. Contoh, ya. Jika kamu dalam keraguan-raguan Muhammad, ya, tanyakan pada orang-orang yang sebelum kamu, ahli-ahli kitab,
Ya sebelumnya Muhammad siapa gitu kan? Kalau dia ragu-ragu, bertanyalah pada Borok bin Nawfal yang Nasrani, ya kan? Ya kan? Jadi kalau menurut Brother Ananias waktu Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu konsep pernikahan dia pakai agama mana, Brother? Ya pasti Abraham lah. Loh, maksud saya gini loh. Kan di situ Siti Khadijah itu menurut informasi ya beragama Kristen. Kristen kalau informasi yang kami terima. Bukan. Karena Khadijah Nasrani. Kristen, Nasrani. Pamannya ini tadi Waraka bin Nawfal ini salah satu pendeta. Bukan pendeta, penulis Injil. Hah? Penulis Injil. Penerjemah yang saya dengar, penerjemah bukan penulis. Mengatakan Penerjemah dia kali. pendeta katanya. Hah? Penerjemah kali Iya, ya. penerjemah. Iya, Kalau penulis kan zaman Fernando. pada saat itu. Iya, tapi betul. nggak tahu tuh yang diterjemahkan yang mana, Bang. Sebentar. Bang John, iya yang Bang Ananias tanya kan siapa yang mengajarkan waktu tokoh siapa kan dulu waktu sebelum Islam masuk ke Arab. Nah betul Bang Fernando bilang itu yang selamat itu kitab Barnabas itu, Injil Barnabas itu yang selamat, tapi yang mengajarkan pertama kali yang mengajarkan murid-murid Yesus itu saat itu bernama ya betul Paulus dari Tarsus. Ya betul. Paulus pertama, sejarahnya mengatakan seperti itu. Disebarkan ajaran Yesus Kristus disebarkan oleh Paulus waktu pada zaman pertama kali waktu itu. Saya yang belum banyak tahu itu yang Yohanes Pembaptis ini loh, belum banyak tahu itu karena kemana gitu loh beliau ini setelah kisahnya itu loh. Setelah Yesus naik ke sorga gitu, setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Itu apakah Atau ikut misalnya menjadi saksi penyalipan atau dia pergi misalnya melakukan misi kemana gitu? Apakah dia juga misalnya membawa ajaran Kristen ke mana gitu loh? Ini yang saya masih belum tahu referensinya. Karena ada yang saya dengar dia malah penulisnya itu yang apa Ginza apa namanya buku kitab itu yang Ginza Rabba itu pernah dengar nggak? Ginza Rabba itu katanya dari Yohanes Pembaptis itu bukunya. Sabiin. Nah itu bingung saya. Baru dengar itu apa dia itu? Nih, Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, Yesus masih hidup. Nah ini Pak Panji Kristus Ya, ini. gini, Yohanes Bang. Pembaptis dibunuh Herodes. Ananias. Kalau yang saya tahu juga, Yohanes Pembaptis itu ketika Yesus ditangkap itu dia dipenjara ditukar oleh Barnabas. Kalau saya nggak salah apa ingat juga karena saya nggak terlalu hafal ya kitab, cuman aku pernah baca itu dianya ditangkap ditukar oleh Barnabas, minta Barnabas yang dibebaskan. Tahu aku gitu dia dipancung kalau nggak salah Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes murid Yesus yang menjadi penginjil sampai ke tanah Arab itu berbeda, bukan Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Pembaptis ya. Iya. Nah, berarti masih zaman Herodes ya, masih sama-sama Herodes ya, eranya ya. Artinya itu dalam satu wilayah kan antara beliau sama Yesus, kan masih satu wilayah satu zaman gitu. Bang Kapten, bukannya itu waktu kan Yohanes Pembaptis kan kita harus tahu dulu Yohanes Pembaptis kan itu kenapa dinamakan Yohanes Pembaptis karena gelarnya sebagai pembaptis kan, pekerjaannya itu semua pembaptis kan Yohanes. Yang saya tahu juga betul yang dikatakan oleh Bang Kapten juga, tapi yang saya tahu dia itu dibuang ke Pulau Patmos kalau nggak salah. Patmos kan Yohanes ini, Yohanes yang nulis kitab. Iya, enggak. Kalau yang Yohanes Pembaptis itu, Yohanes Pembaptis kalau nggak salah kalau saya baca ya,
penulis kitab atau yang di Patmos itu yang di apa ya, pekerja paksa ya kalau nggak salah. Nah, Dia jadi pekerja paksa kan di sana. itu Yohanes penulis kitab Injil, Iya. Bang. Itulah kadang sudah nggak baca sampai ke situ-situnya kan Bang Ananias. Karena Nanti ya lumayan baca-baca tokoh lagi kunci lah. beliau ini kan ibaratnya paling secara keluarga juga paling dekat dengan Yesus, karena dia masih saudaraan antara Zakaria dengan Maria ibunya Yesus, kan masih saudaraan tuh. Bahkan lahirnya Oh, juga iya, hampir iya. bersamaan, hanya tinggal berapa bulan aja gitu. Oh ada itu ego ini itu di bawah ada ego Emi. Ego Emi nanti naik aja, ganti saya aja Kak Lia. Kalau ego Emi mau Ya. naik nanti bantu ego Emi banyak juga pembaca kok. Ya. Saya turun dulu ya Pak Kapten ya, Bang Fernando, John Peter, Bang Ananias ya, Tunis Iya, Murgan iya, Oke, Bang oke. Wenda, semua ya. terima kasih ya. Shalom. Sharing-sharing Shalom, santai shalom, aja. shalom. Yo. Yo. Salam. Tanya. Ya, shalom Bang Ego ini. Kenapa turun? Shalom semuanya, shalom. Salam. Ya, Halo. tanggapin ya tadi nanya Yohanes Pembaptis itu kemana? Yohanes Pembaptis itu mati dipenggal kepalanya, diperintahkan oleh Herodes karena diminta oleh Herodias. Dalam satu pertemuan pesta, Herodes menawarkan apa yang kamu meminta itu. Dia akan kasih. Nah, Herodias minta kepala Yohanes Pembaptis. Waktu itu akhirnya Yohanes Pembaptis ditaruh kepalanya di dalam tempat, terus ditunjukkan kepada dia gitu. Sementara yang di Patmos itu ya Yohanes murid Yesus. Iya, Bang. Bedanya. Berarti sebenarnya masih dalam satu timeline waktu antara Yesus waktu disalib dengan Yohanes Pembaptis waktu dipenggal, itu masih jarak waktunya nggak lama atau mungkin dalam satu masa ya, Bang? Nggak terlalu lama karena kan masa pelayanan Yesus kan hanya 3,5 tahun. Jadi ya nggak kurang paham juga saya, mungkin jaraknya 1 atau 2 tahun atau 1 tahun sebelum ke penyalipan. Oh, nggih. Atau bisa jadi sejak waktu-waktu menjelang gitu, karena tidak ada keterangan waktu kan di situ. Iya. Yang pasti sebelum penyalipan Yesus. Sebelum penyalipan Yesus ya. Berarti ada dua peristiwa besar waktu itu, kematian Yohanes Pembaptis dan Yesus yang disalib ya. Gimana? Ada dua kejadian besar dalam timeline waktu yang hampir bersamaan antara dengan raja yang sama berarti ya. Kalau Yesus kan Pilatus ya. Kalau ini Herodes. Ya. Berarti beda wilayah ya pasti ya. Bukan beda wilayah juga. Jadi memang kayak apa ya? Herodes itu bisa dibilang dia tuh orang Yahudi perwakilan Romawi. Nah, kalau Pilatus memang orang Romawi. Berarti beda tempat, beda wilayah gitu lah ya. Ibaratnya bisa provinsi kayak gitulah ya. Antara siapa? Yohanes dan Yesus. Lain, Bang. Dan Antara Herodes dan Pontius Pilatus. Iya, udah betul. Ya, itu berbeda area kekuasaan. Yesus awalnya diserahkan juga ke Herodes dulu gitu, tapi dikembalikan ke Pilatus. Berarti lebih tinggi Herodesnya dari Pilatus. Betul. Kalau Herodes itu ini semacam orang Yahudi yang dipakai oleh Romawi, menguasai satu wilayah kecil. Iya. Menarik sih sebenarnya. Saya lagi coba telusuri Yohanes ini. Karena kalau nggak salah kematian beliau hampir, nah itu yang bapaknya Zakaria juga kayaknya dibunuh juga ya.
Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis ini kan dibunuh juga. Ini oleh Pilatus juga atau oleh siapa yang membunuh, Bang? Zakaria dibunuh, datanya dari mana ya? Kalau yang saya dengar dari literatur Islam sih dia dibunuh, tapi saya nggak tahu terlalu jauh. Makanya yang biasanya lebih ngerti sejarah kan teman-teman Kristen. Makanya saya coba tanya ke teman Kristen ini. Ya kalau untuk saya sendiri sih Bang, ya memang saya nggak terlalu banyak apa ya, karena yang saya baca itu juga walaupun saya pernah baca semua, cuman nggak mungkin untuk mengingat semua, cuman tokoh-tokoh besar aja yang saya biasa ingat. Jadi saya belum tentu berani memberikan penjelasan yang belum pasti saya tahu banget gitu Bang. Mungkin nanti ada teman-teman dari Kristen yang lebih tahu kayak Bang siapa gitu, nanti bisa tanya ke mereka. Siap, Jam. Atau Karena Bang itu kan Ego, Emi kalau tahu. ada 4 tokoh ya yang hidup sezaman, Zakaria, Maria, Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Kemudian ada Simon dan sebagainya, Simon. Nah, itu timeline-nya itu saya ibaratnya puzzle itu belum ketemu gitu loh. Makanya saya tanya di situ. Ibaratnya saya menyusun puzzle itu, ini seperti apa sih ininya gitu, ceritanya mereka gitu loh. Sebenarnya kalau pengen tahu semua itu ya mungkin Abang coba aja baca Alkitab. Mungkin Nah, justru itu makanya di sana kami bisa lebih apa, karena kalau ke kami juga kan kami juga tidak mungkin untuk menghafal semuanya atau betul. pahami semuanya gitu. Jadi apa yang kami paham saja di sini itulah yang coba kami sampaikan kepada teman-teman. Siap, Bang. Karena menarik ini ya, Ya, Bang. kisah empat orang yang hidup dalam sezaman ini semua kisah unggulan gitu. Ya. Empat tokoh Gini, Pak. unggulan dan tokoh-tokoh terakhir di Bani Israel lah ibaratnya gitu kan. Ya, pernah teman-teman Muslim bertanya sama saya, ya. Ini silsilahnya Lukas gimana? Silsilahnya Matius gimana? Silsilahnya? Ya Tuhan, saya bilang, ya di dalam Alkitab itu inti pemberitaan itu bukan Matius, Lukas dan Yohanes, bukan. Inti pemberitaan di Alkitab itu adalah Yesus. Kalau mau tanya silsilah Yesus itu ada di dalam Alkitab, karena dia sang firman. Bukan Matius, mereka hanya mencatat apa yang diucapkan oleh Yesus. Jadi jangan kadang ini juga yang nelayan itu kan Yakobus ya kalau nggak salah itu salah seorang nelayan lah. Ya, jadi artinya dari setiap profesi ya Tuhan tidak memandang, siapa saja boleh mengabarkan kebenaran, itu tipologinya. Ya, jadi bukan tanya silsilah si Matius mana di dalam Alkitab, kan begitu. Karena Alkitab itu mencatat apa yang diucapkan oleh Yesus, dan yang Injil itu adalah Yesus itu sendiri, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi apa yang diucapkannya itu yang menjadi inti dari pengajaran Kristen, ya. Gitu. Jangan masalah Yohanes itu biasanya silsilahnya itu di luar itu bukunya dan tidak dimasukkan, tidak masuk ke dalam itu. Bang Ananias Muslim ya? Muslim, Bang, ya. Tapi saya pembelajar, Bang, banyak belajar. Iya, murid-muridnya itu sejaman sama dia, Pak, gitu. Makanya contoh ya, ada di dalam Katolik, ya, dia ada 7 kitab lagi yang tidak masuk, ya, tidak masuk ke dalam Alkitab yang digunakan sekarang. Nah, itu karena memang bukan dari keturunan Yahudi gitu ya, bukan dari keturunan Yahudi dan tidak dimasukkan, itu memang ada sebabnya itu. Mereka dari yang menulis itu adalah orang-orang Romawi, jadi bukan dari keturunan Yahudi. Tapi bukan berarti tidak dipercaya gitu, dipercaya gitu. Ya, jadi memang karena pada saat itu yang harus ya itu harus memang orang-orang Yahudi yang menulisnya.
begitu, Pak. Kalau orang Romawi itu tidak yang menulis orang Romawi tidak dimasukkan ke dalam. Makanya bapak-bapak gereja itu dibatasi, dipagari gitu, supaya jangan ada masuk kayak Injil Barnabas itu nggak masuk lagi itu udah. Pokoknya ini sudah diselamatkan gitu dari campur tangan manusia lagi. Tujuh kitab itu yang dipercayai Katolik itu sebenarnya dipercaya juga sama Kristen, cuma karena mereka berhubung dengan bangsa yang berbeda ya, Romawi dengan Yahudi, jadi tidak dimasukkan begitu, Pak. Itulah untuk menjaga, padahal masih dalam sejaman itu juga gitu. Iya. Ya, Bang Ananias. Yuk, Mbak Lia yang cantik. Sudah saya pertanyaan. Iya, Mbak. Ini teman-teman mau ada yang bertanya nggak? Boleh bertanya gitu. Ya, boleh bertanya nggak? Narasumber saya boleh bertanya ke Bang Ananias. Ya, sepanjang saya bisa jawab saya jawab. Kalau enggak ya, kalau enggak bisa, kalau saya nggak mau jawab ya. Enggak. Ilmunya lumayan ini di pemahaman dia tentang kitab bagus ini. Apa, Kalau mau ditanya-tanya boleh lah. Ya, Pak boleh John? saya bertanya, boleh. Terkait dengan Muhammad boleh ya? Ya, monggo. Oh ya, jadi Saya begini. pembelajar aja, saya pembelajar dari. Ya. Teman-teman Muslim kan Ini siapa ini, Bang? Bang Fernando? Ya, Bang Fernando ya. Mm-mm. Ya. Sebagian teman-teman Muslim ada yang menganggap bahwa Muhammad itu Allah itu sendiri. Artinya dia dianggap sebagai Allah. Dan bahkan ada sahabat-sahabat yang juga mengatakan dia itu Allah juga. Ya, terbukti dengan ada ayat di At-Tarim 1 itu ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ya, bahkan Muhammad sendiri bisa merubah yang halal jadi haram. Ya, karena dia dianggap sebagai Allah. Nah, menurut Mas saya tanya ya, apakah menurut Mas Muhammad itu bisa dikatakan Allah juga? Ya, jelas bukan dong, posisinya jelas bukan, Ya? bukan. Ya. Tapi dia bisa merubah ayat Al-Quran loh. Kalau ngerubah hukum pasti ditegur lah. Nggak mungkin nggak ditegur. Iya kan dia merubah yang halal jadi haram. Jadi bunyi ayatnya, ayatnya gimana bunyinya, Bang? Wahai Nabi, Nah, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? nah berarti kan ditegur ya. Berarti- Berarti kan ada perbedaan, dia bukan Allah kan berarti. Iya, Bukan ditegur. Allah kan berarti, karena kan ditegur oleh Allah. Hai Nabi, apa kan tadi? Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Tuhan kan? Ya, Ya berarti kan dia ditegur, berarti bukan Allah itu sendiri. Itu kan ceritanya kan ketika Nabi itu meniduri budak Maria Kiptiah. Ya, kan Maria Kiptiah ini adalah seorang budak yang harusnya halal kan ditiduri. Iya halal. Tetapi karena istrinya marah, pada saat Siti Hafsah keluar rumah, kemudian dia meniduri budaknya. Iya, Betul ya? betul ya. Kalau Buddha itu halal di Islam halal. Halal. Ya? Halal. Buddha itu halal. Oh, meniduri budak halal. Halal, iya. Karena Tapi kenapa Muhammad mengharamkannya? ya itu tadi, karena dia bersumpah, kan di ayat berikutnya dia bersumpah tidak akan menggauli karena waktu itu di rumahnya Hafsah, jadi pas kan namanya istri banyak pasti harus digilir dong kebutuhan rohaninya, kebutuhan. Sekarang haram apa halal sekarang meniduri budak? Ini halal tetap. Kalau Buddha halal, Buddha ya. Tetapi Muhammad mengharamkan loh. Ya makanya ditegur. Anda pengikut Muhammad? Makanya ditegur, Bang. Makanya ditegur. Ngapain kamu haramkan udah aku halalkan kok gitu loh. Berarti kan beda antara Allah dengan Muhammad, kan berarti beda. Muhammad menghalalkan, Allah mengharamkan, Allah menghalalkan. Berarti kan beda kan? Iya, beda, Bang. Berarti apa namanya? Apa tadi
yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah sendiri, ya pasti terbantahkan oleh ayat ini malahan. Terbantahkan oleh ayat ini. Berarti Muhammad mengharamkan. Ya. Yang Mas ikuti Muhammad apa Allah? Ya Allah, karena nanti pada akhir dari ayat itu Muhammad mengikuti Allah gitu. Berarti boleh menjadi budak. Boleh Bang, silahkan, ayo. Kalau ada, ayo malahan. Kalau zaman itu ya, masa itu ya, itu boleh. Waduh. Itu malah ini Bang. Kalau mau menggauli Buddha itu luar biasa pada saat itu malahan. Pada masa itu? Iya, luar biasa kalau mau. Oh, berarti nggak berlaku sampai sekarang itu? Ya, sekarang begini, Abang tahu pengertian Buddha apa? Menurut pengetahuan Abang. Buddha slaves. Buddha apa? Slaves. Apa itu? Dalam bahasa Inggrisnya slaves. Ya, definisinya Bang, definisinya. Ya, pelayan bisa, Buddha. Pelayan berarti pembantu rumah tangga saya gitu. Bisa. Oh, itu zina Bang namanya, zina kalau itu. Beda, bukan itu dong. Jadi Buddha itu apa? Menurut kamu? Ya makanya saya pengen ngerti dulu pengertiannya. Kalau di Islam menggauli Buddha. Iya, saya kan bilang kalau saya itu slaves, pelayan. Ya. Nah, kalau kamu menurut berarti kamu, gini, kalau membebaskan Buddha itu gimana? Berarti membebaskan pelayan gitu. Iya, bisa jadi. Berarti pelayan kita gaji sampai dia meninggal itu, ini gajimu, tak kasih sampai kamu meninggal. Atau gimana cara membebaskan pelayan itu? Membebaskan Buddha itu gimana? Membebaskan Buddha itu, Bang? Kalau pelayan itu kan bisa dibilang Buddha karena dia melayani, ya kan? Harus melayani, kemudian dengan imbalan, ya kan? Oh. Dengan aturan, kan begitu. Oh, begitu. Kalau Buddha menurut kamu apa? Coba yang saya kan nggak begitu tahu tentang di perjanjian lama, seperti apa itu Bang? Buddha di perjanjian lama. Buddha di perjanjian lama. Karena perbudakan ini kan produk yang dari perjanjian lama sebenarnya. Artinya adanya Buddha itu kan dari perjanjian lama, tapi nggak tahu kalau perjanjian baru apakah absen tentang Buddha ini ataukah dia ada menyinggung tentang Buddha ini atau enggak, saya nggak ngerti. Lalu berlanjut kemudian sampai ke tahun 600 itu kan perbudakan udah luar biasa itu. Begini Mas, kalau di perjanjian lama cuma kita contohkan ya, Hagar. Ya, kan Siti Hajar, ya. Nah itu kan dia pelayan. Pelayan atau Buddha Bang? Yang jelas. Pelayan atau Buddha? Pelayan, budak. Ya budak. Ya, budak atau pelayan harus jelas. ini Ya, susah gini. Jadi kalau budak itu Budak itu pakai ini lamaran kerja dia. Kalau pelayan pakai lamaran kerja. Kalau budak tidak pakai nggak kenapa lamaran ditiduri Abraham? kerja, kalau budak. Terus kalau mau membeli budak itu gimana Bang? Coba kalau cara membeli budak itu gimana Bang John? Ceritain ke saya. Cara membeli budak pada masa itu gimana caranya coba? Coba aku pengen ngerti. Saya Siti Hajar ya. Hagar itu kan pelayan atau budak, ya. Budak atau pelayan yang jelas dulu Bang. Kalau itu jelas beda. Kalau beli budak itu bisa dibeli loh. Ibrahim kan, Ibrahim ada kata-kata begini kalau nggak salah. Atau budak yang kamu beli, misalnya ada kata-kata itu. Yang wajib sunat itu budak yang kamu beli, misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, berarti kan ada beli budak lah. Cara beli budak gimana itu? Cara belinya? Ya, coba Mas definisikan lah menurut kamu apa pelayan. Makanya aku pengerti dari Kristen. Saya sudah bilang pelayan kamu nggak terima. Dari Kristen. Oh, berarti gini, kalau dalam Kristen budak itu sama dengan pelayan. Budak itu sama dengan pembantu rumah tangga gitu ya. Bisa. Oh, ya udah, oke. Udah. Kalau definisi kamu apa? Ya itu kan zaman perbudakan dulu. Jadi memang itu milkul yamin kalau istilahnya. Jadi mereka yang memang ya dibeli dan sebagainya budak itu. Jadi properti pada saat itu budak itu. Oh, berarti bisa bebas berbuat apa saja gitu. Kalau namanya budak kan milkul yamin. Makanya kalau saya tanya iya, maksudnya berarti nggak ada aturan, nggak bisa berbuat apa saja dengan budak itu gitu maksudnya. Sedang gini. Saya tanya dulu ke Abang. Menurut cerita kayaknya kamu ada nggak tempat ketemu jual Mas. beli.
Nah, itu Pak John tahu itu ada budak ini tempat jual beli itu, Pak John. diperjualbelikan kayak ayam Iya, gitu, sama. kayak Di sini juga pelayan kan juga dibayar, Mas. Oh. Begitu. Dibayar. Jadi Ya kan? jadi Dibayar. transaksinya itu berarti itu budak gitu ya. Jadi pelayan itu nggak dibayar, maksud Mama. Kalau budak dibayar Begitu nggak? saja dia bekerja. Budak dibayar. Budak dibayar lah. Dibayar berapa, Bang? Sampai ngerti. bedanya gini kurasa brother. Kalau budak itu tidak punya kemerdekaan, sedangkan pelayan itu masih memiliki kemerdekaan. Nah, itu ada sedikit. Kurasa itu beda. Oh, iya. Betul. Iya, enggak, jelaskan saja, Mas. Budak itu menurut Mas apa? Biar saya ceritakan mengenai Siti Hajar. Ya ceritakan dulu Siti Hajar biar jelas dulu, Bang. Coba, Bang. Menurut versi Abang gimana? Ya. Ceritakan dulu Siti Hajar Siti tadi. Hajar ini kan pelayan. Ya. Pelayan dapatnya dari mana, Sarah. Bang? Dapatnya dari mana? Pelayan dari Abraham. Bukan, dapatnya Hagar ini pelayan dari mana? Dari negara mana? Kemudian kok bisa jadi pelayan atau Kalau nggak salah itu budak? dari Mesir, kalau dia dibawa orang-orang Mesir. Tapi beginilah ceritanya begini. Hagar itu kan pelayannya Abraham. Ya. Si Sarah, ya, itu kan tidak ambil-ambil. Iya. Dia meminta kepada Hagar untuk mendapatkan keturunan dari Abraham, karena dia sudah kelamaan dan tua, ya, tidak mendapat namanya anak. Ya, betul? Betul? Iya. Nah, betul. Ya, dengar dulu, Bang. Nah, jadi Sarah itu meminta kepada pelayan itu, ya, untuk menjadi apa ya? Untuk Abraham itu mendapatkan keturunan. Kira-kira begitu. Iya. Nah, itu kan dia dalam rangka meminta, bukan memaksakan atau memaksakan si Hagar untuk ditiduri Abraham. Nah, cerita di At-Tahrim itu menceritakan bahwa Muhammad itu menggauli, ya, ketika Siti Hafsah itu keluar rumah, dan Siti Hafsah itu tidak senang dengan kelakuan Muhammad ketika dia pulang kedapatan menggauli Maria Kiptia. Kan begitu. Itu kan dua cerita yang berbeda. Enggak, tadi Nabi tadi Sarah meminta, kalau ini dia menyosor gitu, langsung gitu menggauli. ya gini, Abraham dulu nikah nggak dengan Hagar? Loh, kalau itu kan keinginan dari Sarah. Bukan, jadi caranya gimana? Itu kan budak itu kan hak milik, properti hak milik. Itu apa namanya ya, akadnya atau apa ya, itu lebih tinggi mana, nikah dengan hak milik? Nikah. Kok hak milik sih? Kok budak jadi hak milik? Budak itu hak milik, Bang. Namanya budak itu properti pada saat itu. Kalau budak itu sesuka hati gitu. Properti, namanya properti, Bang. Oh, masalahnya berarti begini. nggak manusia. Allah kita nggak manusia dong kalau gitu. Nggak manusiawi gitu, nggak ada namanya kasih. Nah, di situ makanya membebaskan budak itu gimana caranya? Melepaskan budak. Atau membeli budak gimana caranya pada saat itu? Kalau Kamu dapat budak nih, atau gini aja saya tanya, berapa harga budak pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Ibrahim itu? begini Mas, kalau zaman dulu kan, kalau budak itu kan lebih kasar, ya. Dibilang budak itu bahasanya kasar, tapi sebenarnya kalau bahasa halusnya itu pelayan juga. Cuma kalau di dalam Bible ya, saya bicara dalam Bible, nggak tahu dalam Al-Quran bagaimana. Itu Sarah itu meminta persetujuan dari Hagar karena dia tidak memiliki anak. Bukan berarti budak itu harus suka-suka dia tiduri, dia cambuk, kemudian dia ikat, dia pasung. Bukan seperti itu Mas pengertiannya kalau dalam Alkitab. Jadi gimana itu pengertiannya? Loh, ya tetap saja budak itu harus dihormati. Bahkan budak-budak itu pun ada di perjanjian lama itu diatur.
Heeh. Tapi ke Budak-budak budak itu budak seksual kan? lo kok seksual sih? Enggak, budak itu kan pembantu sebenarnya. Pembantu. Contoh. Kalau pembantu gimana Abraham, cara belinya atau cara membebaskannya gimana, Jang? Cara membebaskan budak dalam definisi pembantu tadi. Memang kalau di dalam Alkitab tidak dijelaskan apa namanya job description, terus apa ini pekerjaan kamu apa-apa, enggak. Mereka hanya yakin kalau dia budak itu biasanya dinaungin, ya. Kamu tinggal di sini, kamu pekerjaanmu ini, tidak ada tertulis seperti sekarang ini kan job description-nya ada, kamu ini harus begini. Kalau tidak begini kamu dipecat kan begitu. Ya kan? Kalau dulu zaman dulu tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dia budak, dia harus mengerjakan membantu, contoh memasak, ya mengurus kuda. Saya udah ngerti yang dibilang brother itu tadi. Begini Pak Ananias, kalau budak pengertian kami ini ya sama dengan pembantu. Kalau Bapak bilang tadi properti, artinya properti ini tidak bekerja, Pak, tidak melakukan apa-apa. Ia cuma hiasan. Kias Nah, budak itu kan padahal itu? faktanya budak ini lebih daripada pelayan. Pada peraturannya, pada pelaksananya budak ini lebih dari seorang pelayan, Pak. Lebih, jadi Nah, kalau Bapak mengatakan tadi budak itu hanya properti itu hanya hiasan. Artinya dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya duduk manis. Nah, itu properti, Pak. Bisa dibulak-balik, diangkat diturunkan, dicemplung dinaikkan, disuruh tiarap, disuruh melayang. Nah, itu Pak properti. jadi kan. cara membebaskan budak gimana itu, Bang? Cara membebaskan budak. Caranya gimana, Bang? Ya kalau budak itu menurut pengetahuan saya sih akhirnya dijual belikan atau ditebus tulang gitu. Nah, dijual belikan kan? Ya, berarti kalau pembantu kan nggak bisa dijual belikan dalam pengertian sebagai hak milik kan, properti pada saat itu kan. Budak itu properti, Pak. Makanya saya bilang begitu Bapak mengatakan properti. Sebentar Mas. Kan Sebentar. beda, Pak. Ya dalam Alkitab tidak ada namanya jual beli budak, itu nggak ada itu. Di mana itu? Di PL? Tuhan tidak ada bilang jual beli budak, itu nggak ada dalam Alkitab. Di mana coba kamu cari ada jual beli budak di Al-Qur'an, di Alkitab? Jual beli budak di Alkitab. Oke, sebentar. Nggak ada jual beli, gimana sih? Jual. Biasanya itu kalau contoh ya dalam peperangan. Ya, perang misalnya. Dapat dari perang daerah misalnya. kekuasaan itu ya dikuasai sama Abraham. Kemudian ini kan orang ini kan ada yang yatim ya, kemudian ada yang tidak punya ayah, itu jadikan pelayan, Pak. Bukan harus suka-suka. Bukan begitu maksudnya. Seperti kamu suka-suka kamu udah tawanan perang ini. Kamu suka-suka untuk memperlakukan dia. Bukan seperti itu, Pak, kalau di dalam Alkitab. Jadi akhirnya disamakan dengan pembantu ya, Buddha ya? Pelayan, Pak. Pembantu itu kan tegak kasar juga ya. Pelayan. Jadi begitu maksud saya ya. Saya hubungkan tadi. Jadi ketika Maria Kiptiah itu ditiduri oleh Muhammad, itu tanpa persetujuan dari Siti Hafsah. Itu jadwalnya. Dan dia pun pada saat di luar rumah, ngerti nggak? Ini kan rumahnya Siti Hafsah. Betul. Kemudian Maria Kiptiah ini kan pembantunya Siti Hafsah. Pelayannya. Siapa? Ya, Siti Hafsah keluar rumah. Siapa? Pembantunya di Maria Kiptiah. Maria Kiptiah pembantunya siapa? Siti Hafsah. Bukan, Bang. Maria Al-Kiptiah itu budaknya Nabi Muhammad, itu juga dari Mesir, itu pemberian raja itu. Iya, tapi kan pada saat itu belum dinikahkan. Jadi budak. Makanya saya tanya, bagaimana budak itu hak milik, Bang? Properti. Bagaimana ibaratnya ini akad properti, ini akad nikah. Lebih tinggi mana akad nikah sama akad properti? Akad properti sama akad nikah. Akad hak milik. Akad properti gimana? Hak milik, Bang. Budak itu hak milik.
Itu kan manusia, Pak, akad properti, Pak. Ya makanya saat itu memang terjadi hukum seperti itu. Mas mau Hukum seperti bandingkan manusia dengan properti, dengan benda mati. Nah, kalau kita memang saat ini tidak berlaku. Saat itu loh, Bang, pada Romawi, pada seperti itu, Bang. Gimana itu, Bang? Iya. Bang Ananias, Ya, dengar saya dulu ya. ya. Iya, maksud saya gini, kamu jangan samakan cara hidup Abraham dan Muhammad. Karena rentan waktu mereka itu sekitar 4.000 sampai 4.500 tahun sekian lah begitu. Nah, perbudakan itu selesai nggak dari perjanjian baru itu? Apakah setelah perjanjian baru tidak ada perbudakan? Begini, Mas, perbudakan itu adalah bahasa yang kasar. Ya, memang Perbudakan itu. memang saat itu Bahasa yang saat kasar. itu kan udah Kalau hukum, dalam hukum bahasa kita internasional sih, Bang. itu pelayan, Pak. Oh, kalau pelayan Dalam bahasa kita. pelayan nggak usah Makanya dibebaskan. saya Bang. bilang kalau Coba di dalam usah dijelaskan. Alkitab Sabda. Kalau bahasa dulu budak itu karena tidak ada namanya batasan-batasan atau job deskripsi terhadap pelayan-pelayan itu. Kalau sekarang kan pelayan-pelayan itu lengkap ya. Jam kerjanya berapa, gajinya berapa, kan begitu. Ya. Dan mereka itu bukan tawanan perang, kan begitu. Ya, tapi pun walaupun dibilang mereka mencari nafkah ya karena berlindung ya dari satu satu perusahaan. Nah, begitu juga budak itu sebenarnya kalau dalam bahasa halusnya itu adalah pelayan. Enggak, nanti menyalahi itu menyalahi tidak- yang ada di kamusnya alkitab.sabda.org. Di situ ada tuh, Bang, tentang perbudakan. Iya, jadi ceritanya begini, Pak. Begini. Ini adalah etika bagaimana memperlakukan budak. Nah, ya, di dalam gimana Alkitab. cara Maka melakukannya? saya sambungkan ke Abraham. Nah, Sarah itu meminta dengan baik-baik kepada Hagar untuk mendapatkan keturunan, kan begitu dari Abraham. Dia meminta dan persetujuan dari Sarah loh. Oke. Tetapi apakah itu disetujui Allah? Tidak sebenarnya. Berarti berzina Karena dong. Berarti Allah- Abraham dengan Hagar berzina. Iya, sebenarnya itu dosa, nggak boleh. Oh, Nggak boleh. itu dosa ya. Karena Allah itu pingin satu, nggak ada yang namanya dua, Mas. Berarti nggak ada. kecelakaan sejarah lah. Intinya Allah itu Nah, telah Allah melakukan itu- jajah. Makanya Pak, sebentar. Makanya Ismail itu tidak dimasukkan ke dalam garis keturunan Abraham yang jadi ini gitu. Keturunan Nabi tidak ada dari keturunan Ismail, hanya dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di mana itu terdapat Bapak buka nanti di Ankabut 29 itu. Kenabian itu diturunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub keturunannya. Gak ada nama Ismail di situ. Iya, iya. Terus? Dan Allah itu tidak suka, tapi Allah itu maha kasih sama namanya Hagar. Tapi Da- tadi kan dan dibilang begini, kami akan ciptakan menjadi bangsa besar tuh, keturunan dari Ismail. Kujadikan. Iya, kujadikan bangsa yang besar. Itu buktinya. padahal dia sebenarnya anak Walaupun- zina tadi kan? Iya, anak zina. Wow. Begitu. Tapi ini bukan abang nggak menista Abraham ya kayak gini ya? Oh, enggak. Tuhan tidak setuju dengan namanya poligami, Pak. Artinya Di benar-benar manapun. Bahkan Daud abang nggak sendiri pun- sedang menistakan Abraham ya? Daud sendiri pun menanggung dosa itu. Daud itu menanggung dosa itu. Anaknya mati Ya, iya, iya, iya. karena zina. Ya? Iya. Sorry. Ananias, Ya. maaf ya aku tambahin dikit ya. Mhm. Karena dalam perjanjian baru itu praktek perbudakan itu masih ada. Cuma yang pasti Tuhan Ini itu siapa ini? tidak berkenan akan praktek perbudakan itu. Ini siapa ini? Sendal. Oh, sendalnya Bilal. Bang Oke, Sendal. oke, oke. Siapa? Iya, iya. Siapa? Poinnya di situ, Bang. Gitu yang pasti. Artinya kalau tidak berkenan, tapi peristiwa atau praktek perbudakan itu masih sampai tahun berapa itu, Bang? Terjadi gitu. Pak, perbudakan itu tetap ada tapi lebih modern. Tetap ada. Lebih modern. Berarti antara dan lebih tahun rapi dan teratur. Tahun 300, Diukur, 400, 500 itu Sampai sekarang ada, Pak. di mana, Pak? Masalahnya perbudakan itu perbudakan yang bagaimana? Kasar.
itu tidak diperkenankan Tuhan, Pak. Iya betul. Contoh. Jadi Alkitab juga mengatur tuh mengenai perbudakan. Nah, itu coba. sebenarnya. Seperti apa Bang di Perjanjian Sebentar Baru? ya, Iya. sebentar. Siap. Oke. Enggak, maksudnya dalam perjanjian baru, maksudnya sejak perjanjian lama pun sebenarnya sudah diatur. Sebentar ya, contohnya di dalam Efesus 6 ayat 9. Oke, di situ dikatakan, dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan dia tidak memandang muka. Nah, ini poinnya satu, kurang lebih nangkep ya. Efesus ya. Jadi tidak ada perbedaan. Perjanjian baru ya. Oke. Perjanjian dalam Kolose 4 ayat 1 juga ada. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Tuhan-Tuhan, perlakukanlah budak-budakmu dengan benar dan adil, karena kamu tahu bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Good. Tuhan di surga. Oke. Gitu. Nah, abang tahu harga budak pada saat Efesus itu ditulis? Aduh, kalau mengenai harga saya kurang paham ya. Tapi yang pasti memang itu ada. Tapi di sini diatur. Sebenarnya untuk berlaku adil itu diatur. Makanya itu yang membedakan. Klien sekarang juga dibayar, Pak. Pak Jen turun pula. Klien juga dibayar. Ya. Sekarang aja masih klien itu dibayar, Pak. Berarti budak masih ada sampai sekarang. Sebenarnya budak itu sebenarnya bahasa yang kasar. Kalau abang sekarang itu sering dengar ada istilah budak korporat. Budak korporat. Iya kan? Istilahnya kan kita ini kalau kerja di bawah perusahaan atau ya itu bos perorangan kan itu kan ibaratnya kurang lebih ya kita masih kacung kampret, ada istilah seperti itu kan. Karyawan kalau gitu, Pak. Iya betul. Tapi ya maksudnya konotasinya itu loh. Cuma sekarang kan sudah jauh lebih beradab. Siap. Walaupun memang ada beberapa masih melakukan praktek perbudakan ya, yang di bawah tangan. Dan makanya kan diatur di undang-undang. Itu kan yang menjadi permasalahan kan begini. Perlakuan tuannya terhadap budaknya itu bagaimana, kan begitu. Betul. Makanya saya bandingkan antara Abraham, ya perlakuan Abraham dengan perlakuan Muhammad. Ya. Bagaimana ketika Siti Hafsah yang di rumahnya dia lagi keluar, kemudian dia menggauli budaknya, kan begitu. Ya. Dan yang Siti Hafsah ini tidak senang. Seharusnya kan kalau memang Muhammad itu pemberani, dia harus tanyakan dulu, boleh nggak aku meniduri budak ini, kan begitu. Ya itu kan budaknya Muhammad si Maria Al-Qibtiyah itu, Bang. Jadi iya, itu kan menyakitkan hati dia, makanya dia mengharamkan itu, kan betul kan? Bukan, karena pada saat giliran dia. Enggak, kenapa dia bilang haram itu? Coba saya tanya, kenapa dia bilang haram? Karena gini, pada saat di gilirannya Hafsah, Muhammad waktu itu dengan si Maria Al-Qibtiyah gitu loh. Sehingga akhirnya akhirnya jengkel lah si Hafsah kan? Ya, si Hafsah ini jengkel gitu. Kenapa pas giliranku engkau meniduri Maria gitu, Maria Al-Qibtiyah. Bukan tidak tahu bahwa Maria ini memang sudah biasa dengan Muhammad, tapi beliau ini apa namanya? Pada saat giliran itu kan disuruh pulang ke rumah ininya orang tuanya. Bilang katanya kan dipanggil. Tapi kan ternyata begitu Hafsah ke sana, ternyata dikatakan enggak, kita nggak memanggil, kurang lebih seperti itu. Tidak memanggil. Nah, ketika balik lagi, Mergoki kan sedang ada di kamar. Tidak memanggil gimana? Makanya di situ kan ngamuk. Hafsah kan badannya tinggi besar kan, perawakannya, gitu. Iya. Karena jadi gini. Istilahnya kegap lah. Gini Bang ya, dalam makanya kan dia kecewa kan. Masyarakat Quraisy, gini, kita harus ingat dulu bahwa orang yang punya budak itu nggak mungkin makanannya Indomie. Dia pasti high class. Dia pasti orang yang kaya. Dia pasti crazy rich. Tidak mungkin orang ngontrak rumah kemudian punya budak, itu nggak mungkin. Karena dia properti mahal, Bang. Kita tahu di dalam sejarah itu seperti pembebasan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi budak dari Persia itu 40 ukiah emas itu
itu hampir lebih dari 1 miliar harga budaknya. Makanya saya tanya tadi, waktu di Efesus berapa harga budak pada saat itu? Saya mau perbandingkan. Nah, pada saat pembebasan Salman Al Farisi aja itu butuh 40 ukiah emas, ya. 1 ukiah itu 31 gram. Kalikan aja 1 gramnya berapa sekarang? Itu 31 gram kali 40. Kemudian kalikan dengan harga emas saat ini per gramnya itu lebih 1 miliar, Bang. Satu, benar. Yang kedua, begini Mas, saya mau nyampaikan perlakuan kepada budak itu. Ya, kalau kita di Alkitab ya mengakui ada budaknya Abraham itu ada. Tetapi perlakuannya yang bagaimana gitu. Nah, justru ini Bang, makanya saya tanya, ketika pada waktu Quraisy, pada masa-masa itu, kira-kira orang yang crazy rich, orang kaya itu istrinya bangsawan. Dia punya istri banyak, orang-orang kaya pada saat itu. Kira-kira kalau gauli budak, perlakuan Muhammad loh. Sebentar saya tadi biar selesai dulu. Pertanyaan ini biar sinkron ya. Ketika orang yang kaya crazy rich tadi itu punya budak, dan dia padahal punya istrinya itu para bangsawan, kira-kira dia jatuh nggak martabatnya dengan menggauli budak? Mas Kapten ini, Mas Kapten atau Mas Fernando? Kita bicara Nabi loh Mas. Betul, justru ini saya tanyain dulu. Nabi itu kan contoh, masa nanti umatnya mencontoh dia seperti itu? Bagaimana coba? Anda bayangkan coba, kamu punya budak misalnya, ya, terus kamu suka-suka sama orang mandangnya bagaimana sama budak itu? Justru ketika orang mau menggauli budak itu adalah pamali. Tapi itu jujur oleh Islam, jujur oleh Islam. Kan aneh kan? Betul aneh ya? Itu kan timbul karena istri-istri yang ngamuk. Bukan. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini dengan Muhammad juga mengadu pada istrinya Baginda. Maria Al-Qibtiyah ini itu ada hubungannya dengan Muhammad itu tidak adil terhadap istri-istrinya. Betul. Dan itu ditegur kan? Iya, itu kan dia sebagai contoh yang tidak adil kan tidak baik. Yang mana? Muhammad itu kan tidak adil pada istri-istrinya. Yang kan tidak baik itu. Tidak adil tapi dia sebagai prototipe, model. Bukan. Ini hanya kecemburuan anaknya Umar bin Khattab itu. Siapa namanya? Iya, kecemburuan itu kan ada karena tidak adil, Pak. Ya disitulah manajemen keluarga itu muncul. Iya, kecemburuan itu kan karena adanya ketidakadilan kan. Ya. Karena Muhammad tidak adil terhadap istrinya. Tidak juga. Jadi kalau umatnya meniru tidak juga. Muhammad kecemburuan itu sifat khasnya wanita kok. Oke. Ya disitulah manajemen itu perlu manajemen. Itu udah pasti terjadi. Gini, itu sudah semakin banyak yang saya tangkap dari pembahasan kalian ya. Jadi memang gini aja, masalahnya kalian itu hanya di konsep tentang pengertian budak di zamannya Abraham sama di zaman Muhammad. Oke, barang yang dibeli mungkin bagi prinsip-prinsip yang di waktu zaman Nabi Muhammad itu adalah milik dan suka-suka dia, ngelakuin dia karena dia beli. Cuman yang saya tangkap dari percakapan ini, Bang Ananias, tadi itu waktu Bang Fernando menyampaikan dalil katanya, apa tadi ya, Bang Fernando bisa ulang nggak tadi itu dalil yang awal Abang bacakan? Ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Nah, kemudian di situ disanggah oleh Bang Ananias, itu Nabi Muhammad ditegur. Pertanyaannya, kenabian Nabi Muhammad sampai ditegur oleh umatnya itu seperti apa gitu? Bukan oleh umatnya itu, Bang. Jadi oleh Allah. Di situ coba diulang. Kalau Bang ikuti dari awal tadi, itu kan tadi narasi dari Bang Fernando ya nggak salah ya. Apa benar Muhammad itu sama dengan Allah? Kemudian beliau memberikan surat itu, ternyata memang Allah sendiri menegur Muhammad, berarti Muhammad itu bukan Allah kan, begitu tadi dari awal Bang. Enggak, coba dibaca. Itu menegurnya dari mana ya? Fernando. Nah, coba Bang Fernando baca ulang itu. Baca ulang dan disimak baik-baik ya. Baca di At-Tarim 1 itu, At-Tarim. Kalau buka di At-Tarim 1 itu
ketika Muhammad itu kan dia meniduri budaknya si Maria Kiptia ketika Siti Hafsah di luar rumah, keluar rumah gitu. Tapi pada ketika Siti Hafsah di dalam rumah dia nggak berani cerita gitu. Tapi ketika keluar dia menidurinya begitu. Nah makanya keluar ayat ya, wahai Nabi, ya, mengapa engkau mengharamkan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah gitu. Karena dulunya memang di ayat lain ditulis begitu, yang boleh kamu tidur itu adalah budak-budakmu boleh kamu tiduri, ya begitu. Iya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Apa itu perkataan dari Allah atau teguran dari orang? Betul-betul, itu kalau dibilang Allah rasanya nggak mungkin, karena kan Nabi nggak pernah bertemu langsung. Bertemu gimana maksudnya? Allah tidak pernah menyampaikan bertemu Nabi wahyu itu Muhammad lewat Jibril. Kalau bertemu muka sama muka kayak yang itu ya enggak, tapi kalau bertemu kemudian apa namanya terhijabi cahaya ya pernah. Gini loh, kan memang dinyatakan kan Allah menurunkan wahyu lewat Jibril. Betul, Jadi nggak pernah ada komunikasi langsung terhadap Muhammad itu. Ada. Di peristiwa apa, Bang? Di peristiwa Isra itu. Ya. Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Bang. Kalau Isra Mi'raj itu ya maksudnya itu ya kita di luar itulah. Selain itu gitu. Ya. Itu kan untuk negosiasi sholat kan? Bukan untuk negosiasi sholat. Tujuannya bukan itu. Tapi kalau dilihat di yang saya tahu itu salah ya? Salah. Oh, baru tahu saya ini. Salah. Allah bertemu langsung itu di mana sih? Di Sidratul Muntaha, Bang. Bertemu langsung dengan Muhammad di mana? Di Sidratul Muntaha. Enggak, dia nggak ceritakan bagaimana bentuknya Allah. Bagaimana aku akan tahu wujudnya sedangkan aku diliputi cahaya saat itu. Gitu loh. Jadi bagaimana aku bisa melihat wajah atau melihat Allah sedangkan terhijab oleh cahaya maha cahaya gitu loh. Cahaya yang sangat kuat, jadi nggak mungkin gitu ya. Bahasanya kalau dalam hadis begitu. Itu dia pada saat kapan itu? Terbangun dari tidur kan? Apa itu? Pada saat dia terbangun dari tidur kan? Itu kan ada kalau kita narasinya di surat Al-Isra ayat pertama kan. Kemudian di surat, soalnya itu ada perbedaan pendapat itu mengenai Isra Mi'raj itu kan dikatakan sebagai ulama mengatakan itu mimpi. Enggak, itu kan di ayat ada, Bang. Coba bacakan ayat lengkapnya. Biasanya enggak. Tadi saya belum selesai nih, Bang Fernando. Saya masih penasaran dengan yang hal-hal itu tadi. Jadi kita jangan dulu ke masalah Allah menemui Muhammad. Pertanyaannya itu ketika ada teguran seperti itu, oke lah, katakan kamu bilang itu dari Allah, berarti malaikat yang menegur Nabi Muhammad, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Berarti itu teguran Nabi ya, Bang? Ya, teguran untuk Nabi. Oke, konsepnya di sini. Saya lepas ini dulu. Gimana, Bang? Saya lagi lepas headset gimana, Bang? Lagi lepas headset ini gimana? Ulangi coba. Ketika dia mendapat teguran, oke lah, tadi saya bilang itu teguran dari siapa? Abang bilang dari Allah, tapi kalau dari Allah saya bilang itu mungkin diwakili oleh malaikat untuk menegur Nabi Muhammad. Pertanyaan saya di sini berarti Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kemudian ditegur. Iya. Berarti Nabi Muhammad itu memberikan haknya sendiri untuk mengharamkan itu awalnya. Bertindak semaunya dia, bukan lagi dari hasil wahyu yang dia terima. Iya, karena kalau di dalam Islam jelas bahwa illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jadi istri itu halal, budak juga halal. Malah kita dianjurkan untuk menggauli budak, gimana coba?
Pertanyaannya saya bukan ke situ, Bang. Nah, Pertanyaan saya berarti Nabi Muhammad kemudian itu melakukan kesalahan dengan mengharamkan itu, makanya dia ditegur gitu. Bukan masalah halal apa, masalah boleh atau tidaknya. Berarti dia melakukan kesalahan pada waktu itu kemudian ditegur. Betul ya, betul. Pernah berjanji, pada waktu berjanji udah saya nggak akan menggauli lagi Maria Al-Qibtiyah. Nah kemudian ditegur, mengapa kamu mengharamkan apa yang sudah saya halalkan, sudah dihalalkan gitu. Artinya Nabi sendiri pun tidak berhak untuk membuat hukum halal haram. Dia mengambil hak itu pada waktu itu ya. Gimana? Tapi dia mengambil hak itu waktu itu untuk menentukan haram itu. Mengambil apa itu, Bang, maksudnya? Itu kan tadi dia dapat teguran, berarti dia sudah ditegur, berarti sudah melakukan kesalahan gitu ya. Iya, karena dia berjanji kepada istrinya bahwa saya tidak akan menggauli Maria Al-Qibtiyah. Berarti kan saya cuma punya pemikiran berarti Nabi Muhammad itu ketika dia sudah mendapat wahyu masih melakukan kesalahan dengan memberikan haknya sendiri untuk berani menyatakan bahwa itu haram padahal sudah dihalalkan oleh Allah. Dia berjanjinya itu. Dia ngomong, mungkin dia bukan ini ya. Dia ngomong itu kepada istrinya, udah saya tidak akan menggauli lagi. Begitu loh, Bang. Padahal di dalam Al-Qur'an justru padahal perintah Tuhan itu untuk menggauli istri dan budak yang kamu miliki, budak perempuan yang kamu miliki. Itu ada perintahnya. Iya, kalau berdasarkan sudut pandang Bapak seperti itu, ya pertama, ya kemungkinan Muhammad itu lupa dengan ayatnya yang turun. Bukan, karena dia hanya ingin menyenangkan istrinya. Kalau dia tidak lupa, ya kenapa dia harus dapat teguran itu? Berarti penyalahgunaan wewenang ya? Ya maksud saya seperti itu, seperti memberikan haknya sendiri sudah tanpa wahyu yang dia terima, padahal dia kan sudah menerima wahyu ketika itu. Yang kedua, tadi pertama mungkinan dia lupa dengan ayat tadi, ya. Jadi ayat berapa itu? Boleh menjadi budak. Yang kedua, kemungkinan Muhammad ya pada saat itu dia sedang nafsuan begitu. Kenapa itu? Tidak bisa mengendalikan diri. Loh, kalau nafsu kan memang diperintahkan untuk menggauli budak malahan. Iya, maksudnya tidak. Berarti melaksanakan perintah dong gitu. Tapi ada ayat juga yang mengatakan dalam satu hari dia menggauli 11 ya istrinya. Iya. Terus? Itu kan maksudnya luar biasa sekali gitu. Wah iya. Perkasa gitu. Iya memang gitu, Bang. Tapi permasalahannya itu bukan di situ, Bang. Dalam satu hari luar biasa sih. Kalau bagi saya itu yang aneh gini, Bang Anani. Seorang yang dibilang nabi tapi bisa dapat teguran gara-gara kesalahan memberi hak yang tanpa persetujuan atau tanpa wahyu, padahal itu sudah di dalam wahyu dihalalkan, tapi kok dia berani mengharamkan. Ya, disitulah yang jadi aneh itu di sini. Ya, sedangkan dia ini panutan semuanya orang. Betul. Jadi di situ pada waktu itu. Disinilah letak kemanusiaan Muhammad itu di situ. Kesalahan. Tentang kemanusiaan ya. Iya, karena memang dia selain manusia jadi apa dia? Iya, manusia dan nabi. Manusia dan nabi. Nabi kan juga manusia kan. Iya. Cuma pertanyaannya itu begini, Bang. Ketika seorang yang sudah melakukan kesalahan berani mengambil hak atas ketinggiannya dia atau atas jabatannya dia sebagai seorang nabi, memutuskan sendiri bahkan yang sudah diputuskan oleh wahyu bahwa itu halal, dia berani mengharamkan. Bagaimana kita bisa menjadikan dia contoh? Seketika langsung ditegur, Bang. Maka turun ayat itu, ya Yuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Tuhan? Nah, langsung ditegur, Bang, seketika itu. Gitu, Bang. Bang Anil. Saya bisa bertanya tidak? Cepet dulu. Cepet dulu. Nah, itu ada di bawah. Itu ada di bawah. Itu ada di bawah typingan ya. Itu artinya nabi itu manusia. Manusia tempat kilaf, wajar lupa, tapi jangan menuhankan manusia. Iya. Aku nggak gini, Bang Kapten. Aku nggak bisa bayangkan. Andai kan misalnya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu
tidak punya istri gitu ya. Itu tidak punya istri, kemudian ini bayangan lah ya. Kemudian dia biasa menyatukan Saudi Arabia, bisa mengembangkan begitu kuatnya sekitar itu, mungkin orang pasti menghadap Tuhan pasti. Untungnya Tuhan itu memberikan dia privilege untuk nikah banyak. Kalau dia tidak punya istri, dia menguasai itu semua kan masih banyak, Bang. Kenapa dia bisa menguasai semua atau menyatukan semuanya? Itu kan masih panjang ceritanya, Bang. Pertanyaan saya itu sangat simpel. Berarti Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan dengan cara menggunakan wewenangnya dia sebagai nabi. Apa itu bentuk? Harus diakui dulu. Bentuknya apa itu? Diakui dulu, Bang. Nah, kalau dia nggak bersalah nggak mungkin dapat teguran, Bang. Iya, makanya dia seketika langsung ditegur, Bang. Bang Ananias. Apa itu? Tadi pertanyaan saya belum. Gimana? Gini loh. Iya, nanti baru ini ya, lanjut. Saya mau bertanya, apakah menggauli budak harus seizin istri? Karena kan si Maria Koptik kan budaknya Hafsa, bukan budaknya Muhammad, Bang Ananias. Budaknya Muhammad yang dikasih hadiah masa Hafsa, itu kan hadiah dari Mesir. Jadi ketika Nabi Muhammad itu mengirimkan surat ke Mesir, itu dapat hadiah itu. Gitu loh. Dan tidak, hukum pada saya tidak serta-merta ayo aku bebaskan, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Lalu kenapa Hafsa marah? Karena pas gilirannya Hafsa, kan istri itu harus diberikan harus diberikan giliran toh. Kalau istri banyak, kalau mungkin istri satu ya kita nggak berpikir lah. Tapi kalau istri misalnya banyak, ya pasti harus digilir dong. Ini hari Senin siapa, Selasa siapa, kan gitu. Logiknya kan begitu, Bang. Berbagi gitu maksudnya. Ya giliran, karena istri itu kan butuh nafkah batin lah, ibaratnya nafkah batin lah gitu. Betul nggak? Nah, yang lucunya nih aku baca tafsir dari ayat ini, dari tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Itu Allah berseru Rasulullah dengan segala kemuliaan nabinya, dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya, karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsa. Rasulullah berpesan kepada Hafsa untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Kenapa ayat ini diterbitkan gitu kalau seandainya sudah menjadi wasiat dari Rasulullah untuk tidak diceritakan kepada siapapun gitu. Ya itu memang itulah teguran untuk Nabi sendiri. Nabi ditegur. Artinya tadi narasi bahwa Allah itu Muhammad itu Allah itu sendiri itu batal oleh ayat ini. Saya hanya mempertegas tadi bahwa tapi ada narasi bahwa Muhammad itu ya Allah itu sendiri. Justru dengan ayat ini mempertegas argumentasi bahwa Muhammad itu Allah itu Bang Juma ya. Kurang tahu saya. Tadi Bang Fernando atau siapa? Kalau Allah itu Muhammad itu Allah yang perkasa. Kurang tahu Bang saya. Dan di situ tuh kalau saya perhatikan itu jadi berulang-ulang melakukan kesalahan ya. Sampai dapat ditegur begitu. Kasusnya di mana itu? Pertama dia mengharam. Kasusnya. Dia kan menggauli itu tanpa persetujuan istrinya. Bukan tanpa persetujuan, karena itu sudah budak. Karena dari Maria Al-Qibtiyah itu sudah punya anak, Bang. Iya, memang punya anak. Punya anak kok setelah masa itu. Kurang tahu. Itu sudah masa itu ya. Mengadu pada Aisyah dan Aisyah kamu. Maria belum dinikahin itu. Bagaimana dinikah wong budak, Bang? Konsep budak itu nggak bisa dinikahi. Bahkan aku mau tanya gimana cara menikahi budak itu? Berarti boleh ditiduri tapi nggak perlu dinikahi, nggak apa-apa, maksudnya gitu. Jadi gimana? Kan tadi aku bilang akad budak. Untuk konsep budak gini. Budak di masa Putus. Halo. Sama mereka itu Bang Fernando. Sinyal putus. Ya, budak itu hak milik mereka terserah orang. Ya, menurut kamu meniduri budak itu haram apa halal? Ya halal lah. Halal. Disuruh kok. Hah? Halal. Halal ya? Iya halal. Oh begitu. Iya. Tapi Muhammad mengharamkan loh. Lah justru itu makanya ditegur gitu loh, Bang. Berarti yang salahnya berarti Muhammad salah atau benar? Muhammad salah itu benar karena dia khilaf makanya ditegur.
Karena hak untuk mengharamkan itu hak prerogatifnya Tuhan. Muhammad nggak punya hak untuk membatalkan hukum gitu loh. Oke. Menurut kamu, kalau ada budak boleh kamu tidurin? Boleh? Budak yang bagaimana coba? Budak wanita yang kita miliki. Iya. Kalau kamu punya budak, kamu boleh tidurin? Boleh. Boleh? Oh, boleh. Boleh. Kiranya karena itulah karena teman-teman maaf ya Mas, itu dengan izin istri atau tanpa sepengetahuan istri Mas? Kalau budak istri budak saya. kalau itu kan budak saya kan. Betul iya, maksudnya ketika Mas sudah beristri kira-kira itu perlu izin enggak? Ya kalau saat itu ya enggak dong. Enggak. Oh, janggal ya. Oke. Cuman yang di sini lagi saya mau bertanya lagi di mana konsep adilnya Nabi Muhammad ketika jaringanku putus-putus nih. Tes. Gilirannya istrinya dia meniduri budaknya walaupun putus jaringan. Kalau tidak bisa dengar, memang justru nggak adil gitu. Sudah bisa dengar Muhammad Adil. Ananias. Putus ulangi lagi. Cek sound. Suaranya kayak robot. Pertanyaannya itu jadi gini, pertanyaannya di mana konsep adilnya Nabi Muhammad ketika dia memang itu budaknya tapi dia tetap melakukan padahal itu gilirannya istrinya gitu. Budak atau Maria Al-Qibtiyah itu kan butuh apa namanya seksual juga. Iya. Betul. Itu pasti manusia. Ya sudah, tapi pada saat itu Nabi melakukan di rumah Hafsah. Itu loh. Pertanyaannya itu giliran siapa? Giliran Hafsah. Kenapa malah meniduri budaknya? Ya itu kan kejadiannya mungkin Maria juga lagi butuh hubungan juga gitu loh. Jadi karena ditegur oleh istrinya maka bunyilah itu dia menghalalkan kembali gitu. Artinya hak prerogatif hukum, pembatalan hukum itu hanya Tuhan, Muhammad nggak bisa. Berarti Muhammad betul-betul melakukan kesalahan pada waktu itu ya? Ya makanya ditegur. Itu kan jadi dia melakukan bilang itu tidak ada lagi itu karena sudah istrinya marah kan? Ya makanya ditegur itu Bang. Makanya kita tidak boleh Nabi itu tidak punya hak untuk mengubah satu hukum. Kalau pada saat itu Tuhan menghalalkan untuk menggauli budak, kemudian Nabi tiba-tiba mengharamkan, nah itu ditegur gitu loh. Ya, inilah kadang-kadang kalian itu jadinya berpikir begini ya, karena hilafnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi aja hilaf, ya gimana pengikutnya? Besok kawin lagi hilaf ya sayang gimana ya? Bukan begitu. Oh gitu, cara-cara benernya gitu. Konsep kemanusiaannya jadi seperti itu Bang Ananias. Ananias, satu lagi nih pertanyaanku. Yang gampang-gampang aja lah host pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya sulit ya. Enggak, gampang kok, tadi gampang sih. Kalau kapten. Jadi gini, saya mau tanya Bang Ananias, ini apakah Islam saat ini sudah menghapus perbudakan? Loh, Islam itu dalam secara gini. Banyak apa namanya? Misalnya kalau misalnya ada seorang muslim pada waktu puasa itu waktu siang hari dia melakukan hubungan sama istrinya, dia harus membebaskan budak. Salah satu itu. Berarti ada banyak nanti syariat-syariat itu yang untuk yang kafaratnya itu dengan membebaskan budak. Walaupun budak itu mahal. Kayak tadi saya kasih. Bentar dulu. Perbudakan udah nggak ada lagi sekarang. Sorry aku potong sedikit. Bang Ananias mau memastikan nih, maaf ya. Bang Ananias ini muslim enggak? Muslim kah? Muslim. Soalnya di bawah ada yang komentar Ananias itu bukan Islam. Kita nggak enak, takut ada salah paham. Ntar dikira monolog gitu. Karena gini loh Bang Ananias. Kan tadi Bang Ananias bilang kan sudah dihapus kan? Apa yang dihapus? Perbudakan. Siapa yang menghapus?
Maksud saya kan tadi pertanyaan saya yang pertama itu kan, apakah Islam saat ini yang sekarang ini sudah menghapus perbudakan? Kan budak udah nggak ada, Mbak. Di mana ada perbudakan coba? Karena kan tahun 2013 itu kan ISIS masih memperbudak wanita dan anak perempuan kaum Yazidi. Oh, ISIS yang di Hollywood, ISIS Hollywood itu ya, yang di video-video Hollywood itu ya, yang dipakai yang di Suriah dong. Itu kan video-video Hollywood, Mbak. Mamen masa percaya kayak gitu? Nggak ada itu. Di YouTube dong, nah, itu yang orang itu sana sudah menghapus. Iya, itu video-video. Tadi kan mereka bingung kan karena sudah daftar paspor. Video Hollywood itu, Bang. Bukan, itu laporan PBB loh, Bang Anam. PBB mana? Footage, Bang. Enggak, itu footage di YouTube aja, saya juga lupa ya, tapi itu banyak, tapi soalnya saya pernah nonton. Jadi mereka tuh itu ada pertanyaan seru, ada pertanyaannya. Tadi di bawah ada pertanyaan seru. Gimana kalau istri yang mempunyai budak laki-laki? Bebas juga berarti dia, Bang, ya? Apa itu? Oh, nggak boleh, itu kan bukan hanya laki-laki yang mempunyai budak, nggak boleh. Wanita juga bisa membeli budak. Nggak boleh. Itu berarti tidak adil dong bagi wanita. Tidak ada keadilan itu. Keadilan yang gimana maksudnya? Nah, kan gini, ketika laki-laki mempunyai budak wanita, dia bisa menidurinya. Iya, bisa. Itu halal, ya kan? Halal nggak? Ketika seorang perempuan mempunyai budak laki-laki, boleh nggak ditiduri sama? Nggak boleh. Di PL pun saya kan nggak boleh di PL. Berarti nggak adil dong itu. Di perjanjian lama saya kan nggak boleh itu. Coba nanti dilihat di mana ya, bentar. Aku kebetulan handphone cuma satu nih, nggak bisa buka data sabda.org. Pak, meniduri budak itu tidak boleh. Bagaimanapun, Pak. Tuhan tidak Kata siapa? Loh, kamu tunjuk ayatnya di mana? Kalau di dalam Alkitab itu memang tidak berkenan, benar-benar tidak berkenan. Makanya diatur. Makanya diatur bagaimana cara memperlakukan budak. Jadi kalau Hagar itu siapa Hagar itu? Hagar siapa Hagar? Hagar itu kan budak. Budak terus? Iya. Itu lihat di Ulangan 16 ayat 1 aja, baca aja sendiri, Mas. Enggak apa-apa kok. Di situ Hagar memberikan Sarah memberikan Hagar kepada Ibrahim sebagai istri. Nggak mungkin sebagai istri, karena nanti di akhir di ayat berikutnya. Silakan dibaca aja. Kalau saya bilang gundik kan gak enak kan, tapi itu memang di situ tertulis istri, jadi itu jelas ada pernikahan. Gundik. Jadi kalau Bapak mau lihat itu nanti hubungannya dengan Ismail, ya. Kenapa Ismail itu lakunya seperti keledai liar? Itu salah satu kutukan. Nah, yang dikatakan kepada keturunan dari Ismail. Enggak, Ismail itu kalau kita lihat, berat dulu Bang. Saya potong dulu. Ismail itu lebih sukses daripada Bani Israel. Bani Israel itu lebih banyak terlunta-lunta hidupnya. Ismail itu bangsa yang tidak pernah dijajah semasa sampai hari ini, sampai detik ini. Sampai sekarang, Pak. Sampai Indonesia saja masih bergantung sama dolar, Pak. Kok dolar? Ya, jadi begini. Dolar itu nggak gini. Gini. Jadi bisa lihat sampai sekarang, kalau kita lihat dari Bani Ismail dengan Bani Israel, itu seperti yang dikatakan Ibrahim bahwa dari Ismail itu akan lahir bangsa besar, bangsa yang tidak pernah bisa dijajah oleh manapun. Tapi Bani Israel ini terlunta-lunta, Pak. Jadi bola sepak gitu, seolah-olah dijajah sana, ditendang sana, tendang sini, karena mereka nggak taat pada tradisi Ibrahim. Nggak ada, itu klaim Bapak. Bahkan ketika disuruh sunat saja, itu alasannya banyak banget. Alasannya banyak banget. Yang harus ruhani, yang harus begini. Islam itu banyak jadi ini di Eropa itu jadi gembel. Jadi begini. Kita kembali ke ini, ke garis Ismail sama gini. Iya, Bang. Jadi gini ya, kalau di dalam itu tidak akan menggiring apa-apa buat kita, itu hanya tapi aku minta waktu sedikit ya untuk meluruskan mengenai pernikahan Hagar dengan
Abraham itu merupakan salah tafsirnya Sarah karena tidak percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Gitu. Kalau nggak salah dia tadi merasa mungkin dengan cara dia dengan Hagar. Tapi kan di situ dinyatakan salah. Sebentar Pak, sebentar. Apa bukti bahwa Tuhan tidak tidak berkenan dengan Hagar? Ya, karena dia pertama dia bukan orang ya, istri yang sah, dia diberkati ya. Karena memang keinginan dan ketidaksabaran dari Sarah. Oke. Ya, sehingga anaknya itu tidak dijadikan anak perjanjian, Pak. Oke. Ismail itu bukan anak perjanjian. Oke. Yang dijadikan anak perjanjian adalah dari Ishak. Ya, Abraham Ishak. Dan Ishaklah itu adalah keturunan dari Sarah. Dan terbukti bahwa sampai sekarang itu namanya Yakub ya, jadi bangsa yang besar. Bangsa Israel ya. Ya, Ismail itu adalah anak hasil dari Abraham yang belum bersunat, Bang. Tadi ada narasi dari teman Kristen bahwa Ibrahim itu berzina dengan Hagar karena tidak direstui dan sebagainya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi Nah, saya mau tanya. luruskan sudah ada ayat kan di Kejadian 16 ayat 1, Bang. Saya Dinyatakan sebagai istri. sampai sempat tanya, apakah Anda sedang menista Abraham nggak gitu kan? Tapi saya nggak mau sampaikan itu. Bentar dulu. Saya mau sampaikan itu. Saya mau tanya, malaikat itu lebih banyak ketemu Hagar apa Sarah? Malaikat banyak ketemu. Gimana dalilnya Bapak? Malaikat banyak ketemu dengan Hagar. Makanya saya tanya, saya kan nggak ngerti nih, Ya udah otomatis yang diberkati itu adalah hubungan Sarah dengan Abraham. Nah, malaikat itu ada ketemu Hagar nggak? Hagar itu budak. Oke, saya tanya, Ada, Bang. malaikat Ada. itu, Makanya Hagar juga dijanjikan ada keturunannya. malaikat itu Jadi, ada ketemu Hagar bangsa nggak? yang besar. Menemui Hagar nggak? Ada. Oke, udah. Bang Sendal bisa jelas tidak luruskan tadi pernyataan itu yang tentang perzinahan antara Iya, Mbak Lia tadi kan ada narasi Kristen bahwa maaf dari teman tadi yang mengatakan bahwa Ibrahim itu berzina dengan Hagar. Itu nggak sah pernikahan apa sebanyak seperti itulah kalau nggak salah. Gitu kan Mbak Lia ya? Ya, ini mau diluruskan sama Bang Sendal. Oke. Iya, jadi itu di Kejadian 16 ayat 1 mungkin bisa dibacakan sama teman-teman yang lain. Tadi bisa bacakan ya? Halo. Kalian bisa bantu baca? Ya, kalian bisa tolong. Kejadian pasal berapa, Bang? 16 ayat 1. 16 ayat 1 ya. Iya, di atas perikop Hagar dan Ismail. Bunyi firman Tuhan, adapun Sarai, istri Abram Putus. itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Saya ulangi ya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Amin. Jelas tidak? Sudah Bang Sandal. Ayat 1 kan? Bang Sandal. Iya, sebentar. Ini antara ayat jadi itu berkesinambungan 1 sampai 3. Sebentar aku cari ya pasti tepatnya di. Sabar ya Bang Anand. Kenapa Ismail itu jadi anak pertama tidak ditunjuk jadi anak perjanjian, Pak? Ya, sudah jelas bahwa anaknya Ishak itu yang terakhir ya, yang kedua itu datang itu jadi anak perjanjian. Itu anak yang diberkati, Pak. Karena Sarah tidak sabar ya, tidak sabar sehingga dia menyerahkan. Ya bukan seperti Muhammad tadi. Ketika Siti Hadijah keluar dia langsung meniduri, bukan seperti itu. Siti siapa? Etika Sarah itu kepada Hagar mengatakan. Sebentar, Siti siapa tadi Bang? Sorry. Mempersilahkan Abraham untuk memiliki anak dari Hagar. Itu hampir kisahnya sama loh Bang. Hagar itu dari Mesir, Maria Alkiptia itu sama dari Mesir juga. Hampir mirip sebenarnya. Iya. Siti Hafsah itu kan keluar rumah, tidak ada persetujuan, bahkan sakit hati. Jadi gini, kembali ke lanjut ke Ibrahim dulu, ke Abraham. Berarti
Dijelaskan di sini berbunyi firman Tuhan, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Di ayat berapa itu? Untuk menjadi istri, maka di situ kan tegas dikatakan sebagai istri. Terus? Ya itu yang membuktikan kalau dia bukan berzina. Gitu, karena sudah dijadikan istri. Diberikan sebagai istri. Sudah jelas ya Bang Ananias? Tapi di ayat-ayat berikutnya ada dipanggil dia sebagai budak nggak? Oh iya, dasarnya memang dia budak, tapi dijadikan istri, diberikan sebagai istri. Hagar itu memang budak dasarnya. Nah itulah makanya dibilang itulah buah dari salah tafsirnya Sarah atas nubuatan dirinya. Dia mengira mungkin dengan cara Abraham menikah dengan si Hagar untuk mendapat keturunan, karena dia nggak pede karena merasa diri sudah tua dan menopause. Tapi kan akhirnya dinyatakan juga kan kalau dia mendapatkan Ishak. Gitu loh. Tapi bukannya Hagar itu tidak diakui juga. Hagar juga diakui, Ismail itu diakui. Makanya Tuhan juga kan menyatakan bahwa Ismail itu akan menjadi sebuah keturunan yang besar juga. Makanya Abraham disebut bapak segala bangsa. Itu gelar Abraham. Oke. Tapi pertanyaan saya tadi lebih banyak. Tapi mengenai anak perjanjian itu memang tertuju pada Ishak. Yang saya tanyakan lebih banyak mana malaikat itu ketemu Hagar dengan Sarah? Waduh. Apa hubungannya Pak malaikat dengan Sarah? Atau gini aja deh. Kisah itu sebenarnya begini, kisah itu mau menyatakan ya bahwa dari keturunan Ishak lah yang diberkati, dijadikan anak perjanjian, bukan dari keturunan Ismail. Bahwa pernah mendengar keledai liar dan lakunya seperti keledai liar, itu ditujukan kepada Ismail, Pak, keturunan Ismail. Itu. Jadi bukan dari Ismail nanti keturunan itu ada yang jadi nabi-nabi itu. Jadi dari keturunan Ishak dan Yakub. Kalau Bapak buka di Ankabut 29 itu dikatakan dari keturunan Abraham itu diturunkan kenabian Ishak dan Yakub. Ya di satu iya. Nama Ismail itu nggak ada tuh di Ankabut 29. Ya di ayat lain ada sih Pak. Di ayat lain ada. Iya. Di ayat lain mana saya tunjukkan di mana ayatnya? Mau ditunjukkan dari kenabian diturunkan Ismail coba. Di ayat Al-Qur'an ya? Banyak ada Pak. Di mana dari keturunan Ismail turunkan kenabian coba. Nah, satu aja. Itu ada ini nggak sih Mas Ananias, ada nggak sih urutan family tree yang mengarahkan bahwa Rasulullah itu masih satu sumber ke Ismail itu? Itu justru dari tulisan Bapak apa namanya? Kalau kita kan bukan hanya dari sumber Islam ya, artinya dari Bapak Gereja Purba pun ada yang menulis seperti itu. Oh gitu, sampai dengan ke Muhammad itu. Artinya gini, misalnya gini, gimana ya cara apa ya, biar gampang ya. Kalau di sini kan di Indonesia kan ada tuh lembaga yang apa sih ibaratnya membuat garis keturunan Nabi Muhammad perjebarannya sampai ke Indonesia itu kan ada kan Habib itu kan. Nah kalau ke atas dari Muhammad ke Ismail itu ada nggak sih? Ada dong Bang. Artinya kalau dari bahkan dari tulisan apa namanya Bapak Gereja Purba pun ada. Nah ini kalau mau diskusikan mungkin by data nanti saya bisa kasih, cuman kalau kayak gini nggak bisa ini menunjukkan data. Saya rasa terlalu jauh sih Pak. Karena memang jaraknya Kita di sini jauh itu sih. ingin membahas gimana apa caranya orang itu percaya. Asumsi. Tapi kalau kita lihat dari ini ya, Ismail itu sangat kuat dia dalam memegang tradisi Abraham.
sangat kuat sampai ke generasi. Kalau di Islam kan, versi Islam kan ada Ka'bah dan sebagainya itu kan. Jadi itu juga lucu tuh Mas, maksudnya itu juga seru tuh untuk dibahas tuh. Gimana ceritanya Abraham dan Ismail bisa disebutkan dalam Al-Quran membangun Ka'bah gitu, sedangkan posisi Abraham itu kan jauh dari Mekah gitu. Bisa juga nanti kalau kita gini ya, mungkin kalau bagi Ibrahim itu mustahil, tapi kalau kita lihat di perjalanan Rasul Paulus sendiri yang sampai ke Eropa, sampai ke Asia Kecil, sampai ke Arab, itu hampir tidak mungkin kan. Tapi kalau kita lihat dua sosok ini, yang satu itu mungkin bagi Rasul Paulus, bentar bang. Ibrahim kan jauh. Makanya ini, tapi kan kita lihat timeline waktunya itu kan jauh sampai ke Eropa kan. Sementara kalau Ibrahim itu hanya dari Hebron ke Arab itu nggak begitu jauh. Dari Hebron Ethiopia. Dari Hebron ke Arab itu nggak begitu jauh gitu. Sementara kalau Rasul Paulus itu dari sampai ke Arab, sampai Asia Kecil, sampai ke Eropa. Nah itu kan kita lihat bagi ini mustahil, tapi kok bagi ini nggak mustahil gitu loh. Kita harus fair, jaraknya sudah terlalu jauh Mas, gitu, rentang waktunya, timeline-nya itu udah terlalu jauh. Timeline dan apa ini? Itu kan peristiwa besar ya. Kalau sampai Abraham itu membangun Ka'bah, itu logikanya itu harusnya masuk di dalam Talmud, Tanakh, dan Injil harusnya. Kalau di tafsiran Razak ya, itu ya seperti Zam-Zam dan sebagainya kan ada di mereka bang. Nggak tahu kalau ini ya. Di mana tuh? Di Talmud kayaknya. Oh ya? Soalnya belum ada kesempatan sih untuk ngobrol atau enggak. Saya juga nanti itu coba cari Tanakh kali ya. Tapi Tanakh itu kan di perjanjian lama kan nggak ada juga. Tanakh itu sama dengan perjanjian lama isinya. Ya artinya tafsiran rabi-rabi yang mungkin dipercaya oleh Yahudi sendiri lah. Tapi seperti sumur Zam-Zam dan sebagainya gitu kan ada mereka. Itu. Anak Pak. Di mana itu? Ya? Di mana itu ayatnya ada sumur Zam-Zam? Itu tafsiran, Mbak. Tafsiran dari tafsiran dari Rabi Yahudi gitu. Tapi kalau tradisi Arab itu memang kuat dengan Ibrahimnya itu. Gitu. Iya, makanya kita lucu gitu, kayak esensi dari kurban. Kurban itu kan mengikuti nilai Ibrahim kan. Betul. Tapi esensinya tuh jauh berbeda kalau memang kalian mengikuti. Esensi kurban itu berbeda sekali tradisi Abraham dengan tradisi Muslim sekarang gitu. Kalau tradisi Israel gimana? Bagi Muslim ya, justru aku mau nanya nih Bang, kalau bagi Muslim itu makna atau esensi dari kurban itu seperti apa? Wah ini sampai ke kurban ya. Karena sebenarnya kurban itu makin melebar. Padahal tadi kalau saya pikir pertanyaan saya masih singkat dan tidak menemukan jawaban yang pasti. Yang mana itu Bang? Iya, seperti tadi saya bilang, harusnya kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan. Taruhlah, kita katakan taruhlah dia manusia, wajar kalau salah. Banyak juga di bawah narasi yang mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaannya, seseorang yang salah dijadikan panutan. Pertanyaannya gini, kalau dia manusia, sekarang siapa yang punya saksi? Jadi timbul pertanyaan banyak sebenarnya. Dia seorang nabi, bahkan sudah mendapat wahyu, masih misalnya menyalahgunakan haknya dia setelah dibilang dia nabi. Berarti dia itu manusia, mutlak manusia, seperti sudah mendapatkan wahyu tapi masih bisa melakukan kesalahan. Bagi saya itu fatal. Kemudian jadi kalau fatal, kalau tidak ditegur itu fatal Bang. Tapi ketika dia ditegur, ada yang yang punya hukum itu sendiri, yang sumber dari segala sumber hukum itu sendiri menegur, itu jadi ada endingnya gitu. Enggak, jadi pertanyaan, jadi garis bawahi di sini itu dia berani menggunakan wewenangnya dia gitu.
Kalau ditegur kan Bang Ananias berarti kan dia sudah ada pelanggaran, kan dosa itu. Dan itu pelanggarannya adalah menyalahgunakan haknya. Menyalahgunakan yang mana ini? Karena dia seorang nabi berani mengatakan haram padahal sudah dihalalkan sama Allah. Iya, makanya berarti itu kan menyalahgunakan makanya haknya. langsung seketika ditegur, Bang. Akui dulu kesalahannya. Iya, maka dia langsung ditegur. Salah nggak mungkin ditegur. Iya, dia langsung ditegur. Itu intinya, inti dari pelajaran itu bahwa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum itu ya Tuhan itu sendiri. Muhammad, kamu tidak bisa membatalkan apapun hukum yang sudah saya bikin gitu. Seperti itulah Kak, gambarannya kayak gitulah. Tapi kan logikanya Bang, kalau ditegur kan berarti dia sudah melakukan kesalahan dong. Betul, tapi justru yang menjadi poinnya adalah dia salah dan ditegur. Dia tidak pernah apa namanya? Yang pasti itu memang salah dan diakui sudah sama Bang Ananias, makanya langsung ditegur sama Allah. Tapi kayak jadi pertanyaan saya kok kayaknya nggak apa ya langsung gitu. Kalau langsung kok peristiwa dan kata-katanya seperti bukan gitu. Maksudnya kayak kalimat itu rancu nggak sih kalau itu dikatakan Allah langsung yang menegur. Seperti makanya saya suruh berulang-ulang Bang Fernando baca tadi itu Bang Sandal. Karena saya teguran dari mana gitu. Aku juga kayaknya nggak bisa lama-lama dia udah lowbat. Portes satu antara headset dengan charger. Nah kalau ya Bang Ananias, kalau memang dia Nabi Muhammad sudah pernah melakukan kesalahan, kenapa dia dibilang Nabi Muhammad Nabi yang suci gitu? Artinya kesalahan-kesalahan itu sudah dimaafkan lebih dulu gitu loh. Privilege-nya kan di situ beliau. Tidak mungkin seorang nabi, seorang utusan nggak punya privilege. Privilege itu nggak mungkin. Dia harus punya privilege dong. Bukannya sempurna Bang? Ya? Justru di situ nilai sempurna. Justru di situ nilai sempurnanya. Kalau dia tidak bersalah, kalau misalnya gini aja deh, apa ya? Justru disitulah hukum itu menjadi lebih sempurna gitu. Dengan kesalahan Nabi ditegur, Nabi pernah lupa ditegur. Jadi pertama gini, kesalahan pada Israel dulu, ketika ada orang yang laki-laki ganteng, kemudian itu bisa menjadi Tuhan, ini dalam konsep Islam ya, itu menjadi Tuhan. Ini jangan sampai terjadi di eranya Muhammad, itu tidak boleh terjadi. Artinya dia harus salah, harus pernah salah, dan dia harus ditegur. Karena dia manusia biasa gitu loh. Makanya andaikan saja Muhammad itu tidak punya istri misalnya, itu bahaya. Karena pasti banyak orang menuhankan dia. Bahaya itu, gitu loh. Ini loh Bang, gini, tadi aku bertanya, itu ditegur oleh siapa? Kata Abang Ananias itu Allah langsung. Iya, betul. Iya kan? Sekarang itu cobalah, kamu suruh lagi Bang Fernando baca itu. Itu apakah teguran dari Allah langsung menurut bacaan Bang Fernando tadi? Ya, dibaca lagi Bang Fernando. Itu bukan teguran dari Allah. Coba dibaca lagi Bang Bukan Fernando. dari Allah langsung itu. Coba sampai ayat dari Allah langsung sampai tidak akan mungkin ada kata Allah lagi di belakangnya. Coba nanti sampai di ayat ke-6 Bang Fernando dibaca. Poinnya itu di ayat ke-6 nanti. Iya. Tapi ini sorry saya potong ya. Saya izin turun dulu ya. Saya ngecas nih. Saya nyimak di bawah. Oh iya Bang. Makasih nih ya semuanya ya. Iya, makasih ya. Arya, Bang Fernando, Bang Ananias ya. Thank you Bang Kapten. Pamit ya. Karena kalau itu teguran dari Allah langsung, tidak mungkin ada kata Allah lagi di belakangnya. Jadi kata apa? Berarti Abang sudah Abang juga tadi memberi jawaban itu salah. Karena kalau teguran dari Allah langsung, masa tadi gimana coba dibilang? Coba gimana? Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Gitu kan? Itu kan ada kata Allah di belakangnya. Kalau itu perkataan dari Allah langsung, tidak akan seperti itu bunyinya. Bunyinya kayak gimana misalnya? Ya pasti Allah nggak akan menyebut namanya Allah. Nah terus gimana menyebutnya? Pasti menyebutnya aku. Kalau itu teguran dari Allah. Mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Mungkin akan seperti itu bunyinya kalau itu teguran dari Allah langsung. Logikanya kan seperti itu. Tapi Abang bilang tadi teguran dari Allah langsung. Iya, itu teguran Allah. Kalau teguran Allah nggak mungkin ada kata Allah di belakangnya. Coba Bang Fernando suruh baca ulang. Ya ayuhan nabi lima
Boleh minta tolong Bang Fernando? Halo. Nah, Ananias, saya belum puas jawabannya Bang. Iya, kebetulan saya alat pemuas ini. Sampai puas nanti Bu. Canda ya, kali ya. Iya. Saya belum puas. Iya, saya alat pemuas di sini. Setahu saya kan suci itu kan tidak sedikit pun ini ya. Ada kesalahan. Iya, Ada kekhilafan. atau celah ya. Begitu. Yang gimana yang nggak ada salah itu nanti nggak akan jadi hukum, Mbak. Nggak akan jadi nggak ada jadi peristiwa hukum gitu loh. Kalau tidak ada salah, tidak ada lupa, tidak ada khilaf, itu tidak ada peristiwa hukum. Dan kita mengambilnya ini peristiwa hukum bahwa Nabi itu manusia biasa yang menjadi dia manusia biasa yang menjadi rasul. Karena dia manusia biasa, dia ada salah, ada lupa, ada khilaf. Itu peristiwa hukum gitu loh. Gitu Bang. Melakukan dosa. Pokoknya suci itu sempurna, tidak sedikit pun ada celah melakukan dosa. Terus? Iya, maksud saya kan suci itu kan sama sekali tidak ada melakukan kesalahan gitu. Dia sempurna. Nah, nggak boleh malahan. Nggak boleh malahan karena dia manusia. Nanti tidak ada peristiwa hukum karena itu untuk untuk diambil pelajaran manusia gitu loh. Nggak boleh, justru malah nggak ada peristiwa hukum. Ini kan peristiwa hukum gitu loh. Gitu, Mbak. Ya maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan karena saya bukan alat pemuas. Karena Iya, tapi ini kalau kita kan jadi menarik kesimpulan itu nggak bisa jadi karena kenapa nggak bisa? Karena abang sendiri tadi mengatakan bahwa itu adalah teguran dari Allah langsung. Tapi ketika Allah langsung berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah haramkan? Ya. Berarti kalau Allah itu tidak mungkin akan menyebut namanya Allah lagi di situ. Ya harus kalau ya memang harus disebut namanya, Bang. Karena itu Nina dari ya harus disebut namanya. Ya ayuhan nabiyyu la kepada Nabi Muhammad itu mengaku dia Allah gini. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Itu perkataan Allah begitu. Iya, itu perkataan Allah itu. Itu firman Allah, Bang. Masuk akal nggak sih itu kalau begitu Allah menyebut dirinya sendiri dengan nama? Itu masuk akal plus masuk iman itu. Sungguh besarkah Allah kalau seperti itu? Iya, itu menyebut namanya sendiri dengan namanya sendiri dia menegur Muhammad gitu loh. Muhammad kamu jangan membuat hukum sendiri dong, kan sudah ada hukum gitu loh. Iya, tapi nggak akan nyebut ini. Ibaratnya aku nih nyuruh sama Bang Fernando. Bukannya Allah yang mengatakan tapi Jibril. Nah, kalau malaikat mungkin bisa jadi, tapi kan pernyataan Bang Ananias tadi bahwa itu teguran Allah langsung. Mungkin bisa teguran Allah langsung, tapi melalui Jibril. Nah, tapi karena tadi Abang bilang Allah itu pernah ketemu Nabi Muhammad langsung, berarti itu langsung teguran Allah menurut Abang kan begitu tadi. Jadi laki-laki yang baik adalah yang berani mengakui kesalahannya. Ketika dia salah menyampaikan statement, harus berani mengakui kesalahannya. Sekarang pertanyaan saya begitu, Bang. Jangan sampai yang di bawah-bawah ini berpikir, wah, Bang Ananias juga mengambil kesimpulan sendiri bahwa Nabi Muhammad langsung ditegur oleh Allah nih. Ya memang lewat perantara. Ya memang ditegur, Bang. Salahnya kan jelas itu. Sekarang gini, kalau ibaratnya Mbak Lia mau negur saya, masa dia harus nyebutkan namanya dia? Pasti dia nyebut, aku kan sudah suruh kamu begini, kenapa kamu begitu? Iya, itu atas nama kebesaran nama Allah, atas nama Allah yang Maha Besar. Kenapa kamu? Kami gitulah. Jadi maka dia nyebut nama itu, gitu loh. Ibaratnya kalian ngomong sama aku nih gini, Oleng, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Lia halalkan? Itu kan. Sungguh besarkah Allah kalau seperti itu? Kalau Allah yang menegur, hai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah, gitu loh.
Bukan, berarti itu bukan penyampaian Allah kalau masih ada tambahan kata di lagi. kan itu ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ahalallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang sudah dihalalkan Allah untukmu? Untukmu lagi, ada lagi untukmu. Iya. Itu berarti sudah berjelas Bagimu atau untukmu, ya. kepada Nabi Muhammad. Iya. Berarti logikanya itu nggak akan langsung dari Allah perkataan itu. Itu ada sebagai penyampai pesan. Ya, itu kata-kata Allah yang dirilut Jibril dan disampaikan ke Muhammad, kan begitu, Bang. Nah, kalau abang mengakuinya seperti itu, clear pertanyaan itu, Bang. Tadi abang mengatakannya itu Allah yang menyampaikan langsung. Itu saya bilang, pria yang dewasa itu yang berani mengakui bahwa dia salah dalam beda timeline tadi, Bang, beda timeline. Bersikeras bahwa itu tadi kan beda timeline antara ketemu. Itu menyampaikan Allah langsung gitu. Ini kan merupakan firman Allah. Jadi tadi yang diberikan Allah kepada Jibril wajar. Dia dapat teguran keras dari Allah melalui malaikat, bukan langsung berbicara dengan Allah dalam bentuk cahaya yang. Oh iya, itu beda timeline. Tadi kan pertanyaan tentang apakah pernah bertemu gitu kan. Ya karena pertanyaan saya itulah mereka bertanya apakah Allah itu pernah langsung ketemu, karena abang tadi bilang iya Allah langsung. Orang lain bertanya apakah memang Muhammad itu pernah bertemu dengan Allah langsung. Abang mengatakan iya pernah. Berarti kan abang mengatakan bahwa itu adalah firman yang disampaikan langsung, teguran yang disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Karena gini loh, Bang, ayat dari awal pertanyaan itu, Bang, makanya aku bilang ketika kita mau memberikan pertanyaan dan jawaban itu kita harus menyimak benar-benar baik-baik, jangan sampai kita salah menjawab dan dijadikan pertanyaan lain dengan orang lain. Akan muncul banyak pertanyaan ketika kita salah dalam menyampaikan statement yang kita sampaikan. Ini surat, dan yang dibawa narasi itu akan berpikir yang aneh-aneh nantinya. Karena surat At-Tahrim ini surat favorit, Bang. Ada Rio. Karena yang favorit bagi saya di sini, karena yang favorit bagi saya di sini cuma hostnya, Bang. Jadi ya. Iya. Hostnya udah puas belum? Iya, Bang Abdul ya. Live saya harus berdiri karena dari pagi sampai sekarang saya sudah makan tadi ya. Apa ya pikir ya, kan? Jadi itu, Bang. Ketika kita akan salah dalam menyampaikan statement, kita harus perbaiki, harus kita ralat gitu, Bang. Karena di sini bukan satu orang, dua orang yang mendengarkan kita, bukan satu bukan satu sumber aja yang mendengarkan kita dari berbagai macam Begini, Pak. Jadi kalau dalam Islam, orang Islam ini mengakui setiap ada yang diucapkan Jibril itu adalah firman Allah. Itu titik gitu. Iya, itu prinsipnya. Itu kan di dalam Al-Quran semua itu kan Jibril yang bicara, bukan Allah langsung. Berarti Jibril itu nggak cuman sekali ya ketemu Nabi Muhammad ya. Jibril. Enggak, Bang. Saya enggak tahu, nanti saya. Kalau biasanya kan begini. Perlu diidentifikasi itu. Dari mana saja Jibril yang mana itu? Enggak jelas gitu. Karena gini, Bang. Yang aneh itu kalau Muhammad itu dulu saya pelajari, yang aneh itu dia ini sebenarnya berguru ke siapa ya? Ada nggak dari ribuan, puluhan atau ratusan sahabatnya itu masa nggak ngerti dia berguru ke siapa gitu? Kok dia bisa mengeluarkan begitu banyak ya? Mungkin kisah ini, kisah itu banyak sekali. Dan itu dari mana dia dapat gitu loh? Yang saya heran di situ waktu awal-awal dulu. Saya lebih yakin memang dia tidak berguru, Bang. Nah, cuman dia di dalam Gua Hira itu hanya mentafsir dan mentafsir. Jadi di Gua Hira berapa lama? Kemudian keluar tiba-tiba bilang ini seperti ini seperti ini dan mengatakan dia tidak ada saksi juga sih Jibril ketemu. Karena tidak ada saksi itu. Nah, ini yang salah. Ini yang salah sebenarnya. Iya, jadi gitu itu kita nggak bahas ke situ, Bang, karena kalau Jibril hanya sekali ketemu waktu di Gua Hira ya, kan Quran itu berangsur-angsur 22 tahun itu. Nah, pasti ada satu ketika gimana?
potong, kita sambung besok. Kita masuk aja lah ya. Saya harus istirahat. Oke Mbak Lia. Kayaknya udah capek, harus makan dulu. Itu lebih penting ya. Menarik di pembahasan ini, tapi saya memang harus istirahat. Oke Mbak Lia. Kita lanjut lagi. Siap. Ya, kalau saya perhatikan Mbak Lia itu hari-hari live. Iya. Dari pagi sampai malam begini. Sampai lupa istirahat nanti malah. Minta maaf ya kalau ada salah Mbak Lia. Sama Kapten juga Mas Fernando. Diskusi yang lumayan ya, bagus hari ini. Makasih ya, salam. Yuk. Pasti bagus lah. Iya. Oke, makasih ya semuanya ya. Makasih. Yuk. Salam.